Bab 1571, Jalan di Depan Tak Menentu. Gultom Aridano mendengar ini dan merasa sedikit tak berdaya. Mana semudah itu, klan obat spiritual sulit dicari, dan bahkan jika bertemu, mereka belum tentu mau mengikuti. Prestasi Tuan Muda Aksa dalam teknik alkimia tampaknya tidak hanya karena bakat, tapi juga berkat keberuntungan besar. Tidak usah dibicarakan lagi, karena Tuan Muda Aksa masih ada urusan lain nanti. Mari kita mulai berbagi pengetahuan sekarang. Semoga kita bisa saling mendapatkan manfaat dan semoga perjalanan Tuan Muda Aksa tidak sia-sia. Aksa Wijaya langsung memanggil tungku alkimianya dan meletakkannya di hadapan mereka. Detik berikutnya, keduanya hampir bersamaan mengendalikan api. Suhu di sekitar langsung naik, dan energi spiritual yang melimpah juga menyala. Energi ini membakar dengan semangat yang menyala-nyala. Gultom Aridano dan Aksa Wijaya terkadang berbicara, terkadang meramu pil. Kadang mengendalikan api, kadang berbicara dengan penuh antusias. Kadang-kadang mereka bahkan berdebat dengan sengit. Para apoteker yang mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak berani kehilangan fokus. Mereka berusaha keras menyerap dan mencatat semua yang mereka lihat dan dengar. Di kota luar lembah 1000 obat, beberapa sosok keluar dari formasi teleportasi dan langsung menuju ke sebuah penginapan. Pemuda tampan di depan itu adalah Arman Kasdari, putra mahkota Sekte Hentian Langit. Dia datang ke sini bukan untuk menetap di lembah 1000 obat. Kehadirannya hanya untuk membuktikan sesuatu kepada Soraya Adisa. Setelah semuanya beres, ia akan kembali fokus pada kultivasi utamanya. Alkimia hanyalah metode pendukung. Beberapa murid apoteker mengikutinya dengan wajah kesal. Setelah masuk ke penginapan, seorang pria tinggi dengan tubuh dibalut perban berjalan menghampiri mereka. Dengan langsung bertanya, "Tuan Muda, bagaimana hasilnya?" Pria ini terluka parah, wajahnya pucat, tak lain adalah pengawal dari Sekte Hentian Langit yang sebelumnya bertarung melawan Aksa Wijaya di depan gerbang keluarga Adisa. "Tak terlalu baik," jawab salah satu murid apoteker. Dalam pemilihan penerus lembah 1000 obat kali ini, Murdi Tiasa mencuri perhatian, semua gara-gara orang itu. Pria tinggi itu mengerutkan dahi. "Murdi Tiasa," Arman Kasdari menyela, "nanti kita bicara di kamar." Ia kemudian menatap murid apoteker itu dengan dingin. "Bawa mereka kembali, mulai sekarang kau bukan lagi asistenku. Kembali ke pondok alkimia di sekte saja." Murid itu terkejut. "Tuan Muda, apa maksud Anda?" Arman Kasdari tidak menggubrisnya dan langsung menuju kamarnya. Murid itu terdiam, tapi akhirnya ditarik oleh temannya yang mengingatkan, "Jangan menambah amarah Tuan Muda, kita bahas nanti." Di dalam kamar, pria tinggi itu berkata, "Tuan Muda, pemuda di sisi Murdi Tiasa itu merepotkan. Dia adalah anak muda dari 9 benua yang akhir-akhir ini diincar oleh banyak sekte." Arman Kasdari mengangguk. "Aku sudah menduganya. Kekuatannya luar biasa, dan kemampuannya dalam alkimia juga menakjubkan. Kali ini, aku benar-benar terbuka mataku. Oh, tidak heran jika Murdi Tiasa yang pernah aku lukai hingga terluka parah waktu itu bisa segera pulih dan bersemangat lagi. Ternyata dia memiliki seorang ahli pengobatan yang sangat kuat di sisinya." Arman Kasdari bertanya, "Paman Zainal, bagaimana rasanya bertarung langsung dengannya? Apakah itu kekuatan sejatinya, atau ada seseorang yang membantunya diam-diam?" Pria kekar itu menggelengkan kepala dengan tegas, "Tidak ada yang membantunya diam-diam. Itu murni kekuatannya sendiri. Seperti yang dikabarkan, meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, kekuatan bertarungnya sangat menakutkan, bahkan lebih menyeramkan dibandingkan para monster. Sulit dipercaya bahwa dia bisa mencapai level ini di tempat terpencil. Seperti 9 benua, tampaknya situasi di dunia 9 langit bawah tidak akan tenang. Banyak orang pasti sedang mengincarnya, bukan?" "Benar, saat ini, sebagian besar kekuatan besar dengan para monster kecil sudah mencoba mengundangnya, bahkan mengirim orang untuk menemuinya. Tapi bocah itu tidak menerima tawaran siapapun, malah membawa orang-orangnya ke sini. Murdi Tiasa dan dua lainnya kali ini pasti akan mendapatkan keuntungan besar. Setiap kekuatan akan memberikan hadiah kepada mereka sesuai kesepakatan." Dari cara Aksa Wijaya memperlakukan Murdi Tiasa, hubungan mereka sepertinya sangat baik. Namun, pria kekar itu tiba-tiba berhenti berbicara, tampak ragu. Melihat itu, Arman Kasdari merasa bingung. Dalam ingatannya, pria di depannya bukanlah tipe orang yang suka menyimpan kata-kata. "Paman Zainal, jika ada sesuatu, katakan saja. Bocah itu memang kuat, tapi sayangnya,
dia tetap berasal dari 9 benua. Sekarang dia berguna, berbagai sekte besar berebut untuk membuatnya membantu para monster kecil mereka menemukan jalan terobosan. Tapi setelah mereka tidak membutuhkannya lagi, apakah para tetua itu akan membiarkannya hidup? Jika sesuatu terjadi padanya di dunia 9 langit bawah, itu benar-benar akan menjadi kerugian besar. Jika tidak ada yang mengendalikannya, dia mungkin akan menjadi yang terkuat di generasi kalian. Setidaknya saat ini, aku tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa menandinginya. Arman Kasdari mengernyit, maksud Paman Zainal, Aksawijaya datang ke dunia 9 langit bawah kali ini seperti melompat ke dalam api. Pria kekar itu menghela napas, ada beberapa hal yang generasi kalian tidak mengerti. Tapi coba pikirkan, mengapa 9 benua membuka jalur ini dengan begitu banyak batasan? Ada beberapa hal yang tidak bisa diselidiki terlalu dalam. Dari sudut pandang dunia 9 langit bawah, jika sesuatu terjadi pada Aksawijaya, itu sebenarnya akan menjadi hal baik bagi kalian. Setidaknya, beban kalian akan berkurang. Kalau tidak, kalian mungkin tidak akan pernah mencapai puncak dan selalu tertindas. Arman Kasdari tampak tidak setuju, omong kosong. Dia hanyalah seseorang dari generasi kita. Aku tidak percaya ada orang yang bisa terus lebih kuat selamanya. Jalan yang dia lalui sangat sulit, semua orang pasti tahu itu. Bahkan jika dia tak terkalahkan sekarang, apa gunanya? Beberapa dekade kemudian, ketika tingkat kultivasiku 2 tingkat di atasnya, bagaimana dia bisa menjadi tandinganku? Memiliki target seperti dia justru memberi kita motivasi. Tuan muda, cara berpikirmu tidak salah. Tapi kau harus tahu, kemampuannya sekarang sudah melampaui prediksi beberapa tokoh besar. Di tingkat tinggi, rencana untuk kembali ke 9 benua sudah ada di meja, hanya waktu pelaksanaannya yang belum jelas. Tapi bisa dipastikan, itu pasti akan melibatkan konfrontasi dengan 9 benua. Bagaimana situasinya nanti, belum bisa diprediksi. Aksawijaya mungkin menjadi faktor penentu. Orang-orang di atas tidak akan membiarkan faktor seperti dia terus ada. Jadi, ketika dia tidak lagi berguna, apa yang akan dia hadapi, mudah ditebak. Arman Kasdari berkata, Paman Zainal, bukankah ada seorang ahli alam keabadian dewa di sisinya? Meski aku tidak banyak berinteraksi dengannya, aku yakin dia bukan orang bodoh. Jika aku bertemu dengannya lagi, aku akan memberinya sedikit informasi. Aku tidak ingin memusuhinya, dia bisa menjadi lawan yang baik. Pria kekar itu tersenyum, kau benar-benar mengingatkanku pada diriku dulu. Ingatlah kata-katamu sekarang. Aku percaya masa depanmu akan mencapai puncak. Dunia 9 langit bawah bukanlah akhir. Tapi ingat, jangan terlalu terang-terangan. Kalau dia benar-benar melarikan diri karena ketakutan, kau akan membuat banyak orang marah. Arman Kasdari mengangguk. Paman Zainal, menurutmu, seberapa besar peluang Aksawijaya mencapai tahap alam hukum dewa? Pria kekar itu menggelengkan kepala, tidak tahu. Tapi aku rasa peluangnya tidak besar, bahkan sangat sulit. Mencapai tingkatannya sekarang saja sudah merupakan keajaiban. Kalau jalan yang dia pilih mudah, tidak mungkin begitu banyak monster kecil disegel menunggu kesempatan. Kau pasti tahu tentang orang di menara sekte hentian langit kita, kan? Dulu kau pernah bertarung dengannya. Masih ingat rasanya? Arman Kasdari tampak mengingat sesuatu dan menggelengkan kepala dengan pasrah. Tidak bisa menang. Bahkan jika tingkatku lebih tinggi, tetap tidak bisa menang. Hampir tidak ada kelemahan. Benar, saat aku bertarung dengan Aksawijaya, rasanya seperti itu. Aku yakin kekuatanku termasuk di atas rata-rata di tingkatku. Kekuatan fisikku bahkan mencapai tingkat yang tinggi. Tapi 2 kelebihanku itu malah kalah darinya. Jadi aku terus tertindas, bahkan hampir tidak punya kesempatan untuk bernapas. Tekanan itu sungguh tidak menyenangkan. Arman Kasdari belum pernah mendengar pria di depannya, yang biasanya arogan, berbicara seperti itu. Itu hanya berarti satu hal, dia telah sepenuhnya mengakui kekalahan. Arman Kasdari, yang belum pernah bertarung langsung dengan Aksawijaya, tidak berniat melakukannya tanpa persiapan. Lagi pula, dia tahu perbedaan antara mereka masih cukup besar. Dia juga tidak bisa memikirkan siapa dari generasi mereka yang bisa menjadi tandingan Aksawijaya. Kemudian, Arman Kasdari menceritakan semua yang terjadi di Lembah Seribu Obat kepada Paman Zainal, yang terkejut setelah mendengar ceritanya. Tapi saat mendengar Arman Kasdari ditolak masuk, dia malah tertawa. Itu benar-benar gaya murni tiasa. Tapi anak-anak muda di sekitarmu perlu belajar etika.
Apa rencanamu selanjutnya? Langsung kembali ke Sekte Hentian Langit. Arman Kasdari berpikir sejenak sebelum berkata, tidak perlu buru-buru kembali. Karena sudah di sini, tentu aku akan berlatih di sekitar dulu. Jika ada kabar bahwa Aksawijaya menuju Sekte Hentian Langit, kita bisa segera kembali. Meski aku mungkin tidak bisa menjadi temannya, dia jelas bukan musuh. Semoga begitu. Sementara Arman Kasdari dan Paman Zainal berbincang, di penginapan lain di kota, utusan dari berbagai sekte mulai berdatangan. Beberapa dari mereka adalah ahli yang gagal menemui Aksawijaya di luar sekte pelepasan hara sebelumnya. Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan Aksawijaya, mereka segera datang ke sini untuk menunggunya, lalu menyampaikan undangan sesuai instruksi atasan mereka. Beberapa dari mereka sudah menunggu selama 2 hari dan mulai merasa tidak sabar. Aku dengar ujian di Lembah Seribu Obat sudah selesai, dan kali ini tidak ada yang mendapat perhatian dari Lembah Seribu Obat. Tapi kenapa Aksawijaya belum muncul? Apa dia sengaja memasang gaya untuk kita karena tahu kita sedang menunggunya? Bab 1572, 1 bulan. Di dalam sebuah kamar, terdapat 2 orang. Salah satunya tampak lebih tua dan terlihat lebih tenang. Di kota ini, kau tahu berapa banyak orang dari berbagai kekuatan yang sudah tiba. Semua berharap bisa segera bertemu pemuda itu. Kita sudah melewatkan satu kesempatan sebelumnya, kali ini kita tidak boleh gagal lagi. Jika tidak, akan sulit bagi kita untuk memberikan penjelasan kepada Tuan Besar. Dia pasti sadar akan hal ini, jadi dia terus menghindar. Mungkin saja dia sudah diam-diam meninggalkan Lembah Seribu Obat. Kudengar, beberapa waktu lalu, dia membuat keributan besar di keluarga Adisa, salah satu keluarga besar di dunia alkimia, karena masalah Murditiasa. Bahkan dia berselisih dengan Arman Kasdari, ketua muda Sekte Hentian Langit. Benar-benar nekat, pemuda bodoh dari 9 benua itu benar-benar mengira dirinya penting. Ini adalah dunia 9 langit bawah, bukan 9 benua yang tandus. Di sini, dia tak akan bisa bertindak semaunya. Melihat sikap keras kepala itu, orang tua tersebut segera mengingatkan, meskipun kau berpikir begitu, saat bertemu pemuda itu, jangan tunjukkan sikapmu. Kau tahu sifat Murditiasa, jika kita bertindak gegabah, bahkan jika pemuda itu tidak marah, Murditiasa pasti tak akan mau berbicara dengan kita lagi. Tak ada hal yang lebih penting daripada perintah dari Tuan Besar. Jika situasi memburuk, Tuan Besar pasti akan menghukum kita dengan berat. Aku mengerti, meski mulutnya berkata begitu, matanya tetap menunjukkan ketidaksabaran. Di kota itu, banyak orang yang menunggu dengan situasi serupa. Penantian itu berlangsung lebih dari sebulan, namun tak ada satu pun kabar. Dari pihak Lembah Seribu Obat pun tidak ada informasi. Beberapa orang mencoba menyelidiki, tetapi mereka mendapati bahwa Aksawijaya dan Murditiasa seperti lenyap begitu saja, tanpa jejak. Keadaan ini membuat banyak orang yang awalnya sudah tidak sabar menjadi semakin gelisah. Dalam pandangan mereka, Aksawijaya hanyalah seorang pemuda dari 9 benua. Meskipun memiliki beberapa keistimewaan yang menarik perhatian para tokoh besar, statusnya sebagai orang 9 benua membuat mereka memandang rendah. 9 benua selalu dianggap sebagai tempat tandus, dan orang-orang dari sana secara alami dianggap tidak selevel. Awalnya, mereka berencana menuju Sekte Pelepasan Hara untuk mengundang Aksawijaya. Namun, Aksawijaya tidak menunggu mereka. Sebaliknya, dia membawa Murditiasa dan yang lainnya ke tempat yang jauh dari lokasi awal. Setelah mendengar kabar tentang Aksawijaya, mereka segera menyusul dengan harapan bisa bertemu. Namun, ketika Aksawijaya memasuki Lembah Seribu Obat, mereka sama sekali tak bisa menemuinya. Mereka tahu Aksawijaya dan yang lainnya mengikuti seleksi pewaris Lembah Seribu Obat. Mereka pikir setelah seleksi selesai, Aksawijaya akan muncul. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, Aksawijaya menghilang tanpa jejak. Setelah lebih dari sebulan, kesabaran mereka habis. Di sebuah penginapan lainnya, 2 orang dari satu kekuatan sedang berbicara dengan serius di dalam kamar. Salah satunya baru saja kembali, tampak cemas. Bagaimana? Apakah ada kabar tentang Aksawijaya dan Murditiasa? Bagaimana mungkin mereka, beberapa orang hidup, tiba-tiba menghilang begitu saja? Jika mereka meninggalkan Lembah Seribu Obat, mereka pasti harus masuk ke kota ini. Dengan banyak orang menunggu, seharusnya dia tidak bisa kabur begitu saja. Orang yang baru kembali menggelengkan kepala. Tidak ada kabar, sama seperti sebelumnya,
Informasi terakhir adalah bahwa murdi tiasa bersinar dalam seleksi di lembah 1000 obat. Namun, setelah seleksi itu, mereka tidak pernah muncul lagi. Tak ada yang tahu apakah mereka masih di lembah atau sudah pergi ke tempat lain dengan cara khusus. Haruskah kita terus menunggu? Menunggu? Jika bukan karena perintah dari atasan, aku sudah lama pergi. Sungguh menyebalkan. Seorang anak kecil dari 9 benua yang hanya berada di tingkat alam spiritual dewa membuat kita menunggu begitu lama. Dia sama sekali tidak menghormati kita dan malah membuang-buang waktu berharga untuk kultivasi kita. Lalu bagaimana? Kita sudah menunggu sebulan. Apakah kita harus terus menunggu? Sampai kapan? Jika dia tak muncul, apa kita harus menetap di sini? Orang lain berpikir sejenak, lalu berkata, kita beri dia waktu 3 hari lagi. Jika dia tidak muncul, kita segera kembali. Lapor saja bahwa Aksa Wijaya menolak undangan kita. Itu pasti akan membuat para tokoh besar marah. Anak itu akan menerima akibatnya, terlalu percaya diri seolah ini adalah 9 benua. Sementara itu, di penginapan lain, beberapa ahli sudah bersiap pergi. Di saat orang-orang di kota kehilangan kesabaran, Aksa Wijaya berada di tempat pengasingan Gultom Aridano. Keduanya duduk berhadapan, dipisahkan oleh 2 nyala api, berbincang dengan semangat. Sejak hari pertama, Gultom Aridano dan Aksa Wijaya terus berada dalam kondisi ini. Mereka kerap berdebat dan menemukan pencerahan besar yang sangat bermanfaat bagi keduanya. Percakapan mereka tentang teknik alkimia terkadang sederhana, tetapi seringkali begitu mendalam hingga sulit dipahami oleh para apoteker di bawahnya. Gultom Aridano dan Aksa Wijaya juga kerap membuat pil yang sama untuk mengamati teknik unik masing-masing. Bagi mereka, pertukaran teknik alkimia di tingkat yang sama adalah cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan. Bahkan Aksa Wijaya sangat diuntungkan dari proses ini. Di bawahnya, para apoteker yang menyaksikan semuanya begitu serius, takut melewatkan satu kata pun. Bagi mereka, diskusi ini adalah kesempatan langka untuk membuat terobosan dalam pemahaman teknik alkimia. Selama 1 bulan penuh, Aksa Wijaya dan Gultom Aridano tidak pernah berhenti. Mereka bahkan tidak minum seteguk air, tetapi tetap tampak segar dan bersemangat, seolah-olah melupakan waktu dan hal lainnya, sepenuhnya tenggelam dalam aktivitas mereka. Di Sekte Hentian Langit, beberapa sosok muda kembali ke sekte, yaitu para pelayan obat milik Arman Kasdari. Setelah kembali ke sekte, mereka segera menuju aula utama untuk melapor kepada para sesepuh. Pemimpin sekte biasanya sulit ditemui, seperti naga yang hanya menunjukkan kepalanya tanpa tubuhnya. Biasanya, para sesepuhlah yang mengurus segala urusan. Karena itu, setelah kembali, para pelayan obat ini langsung melaporkan situasi. Hari itu, sesepuh ketiga yang bertugas mengurus urusan sekte. Melihat mereka, ia langsung bertanya, "Di mana Tuan Muda Arman? Mengapa tidak kembali bersama kalian?" Salah satu pelayan obat segera menjawab, "Tuan Muda Sekte keluar untuk berlatih bersama sesepuh Zainal, tetapi perjalanan kali ini tidak berjalan lancar. Sesepuh Zainal bahkan terluka parah. Dalam seleksi di lembah 1000 obat, Tuan Muda juga kehilangan semua sorotan karena murdi tiasa, si bajingan itu." Mendengar ini, sesepuh ketiga mengerutkan dahi dan berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Pelayan obat itu pun menjelaskan kejadian tersebut dengan bumbu tambahan. Di akhir cerita, ia tidak lupa menambahkan, murdi tiasa, dengan sokongan si bocah arogan itu, bertindak seenaknya. Dia bahkan berani merebut gadis yang disukai Tuan Muda. Sama sekali tidak menghormati Sekte Hentian Langit kita. Sesepuh ketiga, Anda harus membela kami. Pelayan obat yang berbicara ini bukanlah orang lain. Dia adalah yang sebelumnya mengetuk pintu kamar Aksa Wijaya dan kemudian memanggil Arman Kasdari kembali. Sesepuh ketiga mendengar hal ini, wajahnya menunjukkan kemarahan. Murdi tiasa, bocah dari Sekte Pelepasan Hara itu. Apakah anak muda di sisinya berasal dari 9 benua? Pelayan obat itu menggelengkan kepala. Itu saya tidak tahu pasti. Tapi dia memang wajah baru. Hari itu, dia bertarung melawan sesepuh Zainal. Meskipun hanya di tingkat alam spiritual dewa, entah menggunakan trik apa, dia berhasil mengalahkan sesepuh Zainal hingga terluka parah. Kemampuan teknik alkimianya juga aneh, benar-benar tidak bisa dipahami. Baiklah, aku sudah paham. Kalian boleh kembali dan istirahat. Pelayan obat itu memberi hormat dengan penuh hormat, lalu pergi dengan seringai di wajahnya. Pelayan obat lainnya tampak ragu ingin berbicara,
tetapi akhirnya tidak mengatakan apapun, jelas tidak ingin menimbulkan masalah untuk diri mereka sendiri. Setelah mereka pergi, seorang sosok muncul dari pintu samping di belakang. Sosok itu tinggi tegap dan sangat tampan, tampaknya tidak terlalu tua. Wajahnya memiliki kemiripan 70% dengan Arman Kasdari, menunjukkan hubungan darah di antara mereka. Sesepuh ketiga melihat orang itu dan segera berdiri dengan hormat. Pemimpin sekte, Anda sedang santai hari ini. Pria itu adalah ayah Arman Kasdari, sekaligus pemimpin sekte Hentian Langit. Kekuatannya tidak dapat diukur, dan tidak ada yang tahu usianya sebenarnya. Anak itu, Arman Kasdari, bukannya berlatih dengan benar, malah keluar membuat kekacauan lagi, ya. Bahkan ikut seleksi penerus lembah 1000 obat. Sesepuh ketiga berkata, Tuan Muda Arman hanya ingin menyegarkan diri dan melihat gadis yang dia suka. Selalu berlatih dalam penutupan tidak selalu memberikan hasil yang baik. Tapi, tidak disangka dia sedikit berselisih dengan bocah itu. Pemimpin sekte berkata, aku sudah mendengar semuanya tadi. Saat ini, kita tidak boleh terlibat konflik dengan anak itu. Belum waktunya. Tapi kalau Arman Kasdari sudah punya gadis yang dia sukai, dan usianya juga tidak muda lagi, maka kita harus bertindak tegas. Keluarga Adisa memiliki status yang cukup baik. Siapkan beberapa hadiah lamaran, biar sesepuh pertama yang mengantarnya. Kalau putraku menyukai gadis itu, tentu saja dia harus masuk ke keluarga kita. Dengan surat persetujuanku, aku yakin keluarga Adisa tidak akan berani menolak. Sesepuh ketiga segera mengangguk berulang kali. Baik, akan segera saya urus. 2 bulan berlalu dalam sekejap. Kota luar lembah 1000 obat kini telah kembali tenang. Para kultivator yang mengikuti seleksi sudah banyak yang pergi. Bahkan para ahli dari berbagai kekuatan yang datang belakangan sebagian besar telah meninggalkan tempat itu. Selama 3 bulan lebih mereka menunggu, bahkan tidak melihat bayangan Aksa Wijaya sekalipun. Banyak yang kecewa dan kembali lebih awal. Jika ingin bertemu Aksa Wijaya, mereka hanya bisa menunggu kabar baru tentangnya. Namun, hingga saat ini, tidak ada informasi apapun tentang Aksa Wijaya. Bab 1573, Akhir Pertukaran di Sekte Pelepasan Hara. Beberapa tetua sedang berkumpul dengan dahi berkerut. Ada kabar dari Murdi Tiasa dan yang lainnya. Bagaimana bisa mereka menghilang begitu saja? Sudah lebih dari 3 bulan tanpa kabar. Kita tidak tahu di mana Tuan Muda Aksa dibawa oleh anak itu, Murdi Tiasa. Semoga dia tidak berbuat macam-macam. Energi alami di tubuh kita sudah habis. Haruskah kita pergi ke lembah 1000 obat untuk melihat situasinya? Mengandalkan pil obat saat ini kurang efektif. Jika berlangsung lama, entah akan berdampak besar pada kita atau tidak. Meskipun sekarang ada beberapa reaksi negatif, itu masih dalam kendali, sama seperti yang dijelaskan Tuan Muda Aksa. Mereka memang memasuki lembah 1000 obat bersama Murdi Tiasa, tetapi tidak ada kabar sejak itu. Seharusnya mereka masih di sana, hanya saja kita tidak tahu mengapa mereka terperangkap dalam segel dan tidak dapat merasakan keberadaan mereka. Saat membicarakannya, ia teringat sesuatu. Bagaimana kabar Senturi Yanto? Keadaannya mungkin sedikit lebih baik dari kita, tapi tidak akan jauh lebih baik. Bukankah dia pergi mencari gadis itu? Mengapa belum kembali? Apakah dia tidak takut luka-lukanya kambuh? Anda benar, sudah sebulan ini tidak ada kabar dari Senturi Yanto. Tapi menurut nyala lilin jiwanya, seharusnya dia baik-baik saja. Saya akan menggunakan jimat suara untuk menanyakan keadaannya sekarang. Orang itu adalah guru Senturi Yanto, Yusril Abidin. Dia mengeluarkan jimat, menyalakannya dengan energi spiritual, dan dalam sekejap jimat itu melesat pergi. 10 menit berlalu, tetapi belum ada tanggapan. Kita tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi setelah 3 bulan berlalu, sebaiknya kita segera pergi ke lembah 1000 obat. Kita perlu memulihkan energi alami agar tidak ada masalah lain yang muncul. Baik, mari kita berangkat sekarang. Tidak, perlu banyak persiapan. Di lembah 1000 obat, selama 3 bulan penuh, para petinggi tidak muncul. Banyak ahli yang terluka parah datang ke lembah, namun hanya disambut oleh beberapa alkemis tingkat tinggi. Mereka diberitahu bahwa para petinggi sedang bersemedi bersama, dan diminta untuk datang kembali nanti. Beberapa tokoh penting memilih menunggu di lembah. Cedera mereka cukup parah, dan menunggu di sini bukanlah pilihan buruk. Di tempat pertapaan Gultom Aridano, Aksa Wijaya dan Gultom Aridano tertawa bersama, memuji keterampilan alkimia satu sama lain. Wajah mereka cerah,
tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan meski berdiskusi selama 3 bulan. Bagi Gultom Aridano, banyak konsep alkimia Aksawijaya yang berbeda dari apa yang dia pelajari. Metode Aksawijaya merupakan gabungan berbagai tradisi kuno dan penelitian baru setelah kehancuran peradaban 9 benua. Keunikan ini membuat Gultom Aridano sangat terkesan. Sebaliknya, pandangan Gultom Aridano tentang alkimia juga memberi banyak pelajaran berharga bagi Aksawijaya. Para petinggi lembah 1000 obat tampak bermeditasi, merefleksikan wawasan berharga yang mereka peroleh. Meskipun sulit dipahami, banyak hal yang kini menjadi lebih jelas. Sementara itu, beberapa murid muda seperti Soraya Adisa tampak kebingungan, belum mampu memahami sepenuhnya apa yang mereka dengar. Namun, Sudipan Lasyang lebih cepat memahami karena pernah menjadi asisten Aksawijaya, mendapatkan bimbingan langsung darinya. Murdi Tiasa dan yang lainnya tetap tenang, terpesona oleh diskusi mereka dan kagum pada kecakapan Aksawijaya di usia muda. Mereka bertanya-tanya kapan dia sempat mempelajari semua ini. Murdi Tiasa tiba-tiba teringat sesuatu dan mengirim pesan ke Aksawijaya. "Bos, para tetua di sekte saya mungkin sudah kehabisan energi alami." Aksawijaya terkejut mendengarnya, sadar ada hal penting yang terlewatkan. Ia pun mengemasi perlengkapannya dan memberi hormat pada Gultom Aridano. "Senior, sudah 3 bulan. Terima kasih atas bimbingannya. Semoga kita bisa bertukar ilmu lagi di masa depan." Gultom Aridano tersenyum. "Kamu terlalu sopan. Kamu masih muda dan berbakat. Jika ada yang mencapai terobosan berikutnya, itu pasti kamu. Jangan sia-siakan bakat alkimia ini." Aksawijaya menjawab, "Saya akan ingat nasihat Anda, senior. Sampai bertemu lagi." "Kalau begitu, merepotkan sekali, anak muda." Aksawijaya bangkit, berjalan ke sisi Sudipan Lasyang, lalu langsung memasukkan Sudipan Lasyang yang sedang merenung ke dalam ruang harta Gua Langit. Akil Harmas dan Mulyadi Anugrah pun berdiri dengan wajah penuh semangat. Mereka tahu bahwa Aksawijaya memiliki pencapaian yang sangat tinggi di dunia alkimia. Mereka tahu Aksawijaya sangat kuat, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa dia sekuat ini. Harus diketahui, dalam pandangan mereka, pemimpin lembah 1000 obat itu seperti dewa. Seorang ahli alkimia yang tak tertandingi. Namun, setelah 3 bulan terakhir, mereka hampir yakin bahwa pencapaian Aksawijaya di dunia alkimia tidak kalah dari Gultom Aridano. Bisa mengenal Aksawijaya terasa seperti mimpi. Soraya Adisa pun merasakan hal yang sama. Dia berdiri dan menatap Aksawijaya. "Ahli alkimia Aksawijaya, bolehkah saya bertanya beberapa hal?" Aksawijaya menjawab, "Tentu saja tidak masalah. Tetapi sekarang bukan waktu yang tepat. Pertimbangkan saja apa yang saya katakan sebelumnya. Saya akan tinggal di dunia 9 langit bawah selama beberapa waktu. Jika kamu ingin ikut, saya tidak keberatan." Aksawijaya tampak sedikit terburu-buru. Tokoh-tokoh besar dari sekte pelepasan hara mungkin adalah pencapaian terbesar dalam perjalanannya kali ini. Karena itu, dia harus peduli dengan keselamatan mereka. Napas alam itu sangat penting bagi mereka. Kalau tidak, dia tidak mungkin langsung menyetujui untuk pergi ke sekte langit untuk menyembuhkan luka. Gultom Aridano telah memasang pembatasan pada para petinggi lembah 1000 obat agar mereka tidak terganggu. Kondisi mereka saat ini sangat mudah masuk ke dalam keadaan pencerahan. Banyak dari mereka sudah lama menemui jalan buntu dalam dunia alkimia, dan kali ini mereka mendapatkan pencerahan besar yang mungkin dapat membuat mereka langsung menembus batas. Ini adalah kabar baik, baik untuk mereka maupun lembah 1000 obat. Gultom Aridano melihat para pemuda di samping Aksawijaya, lalu langsung memberi peringatan. "Beberapa dari kalian yang ahli alkimia muda, nanti harus meluangkan waktu untuk benar-benar meresapi dan memahami apa yang kalian peroleh selama 3 bulan ini. Hal itu sangat penting dan dapat menghindarkan kalian dari banyak jalan memutar. Jangan sia-siakan pencerahan dari kesempatan mendengarkan ini. Ingat baik-baik." Soraya Adisa dan yang lainnya langsung memberi hormat. "Kami mengerti." Gultom Aridano mengangguk, kemudian mendekati Aksawijaya. Keduanya saling bertukar batu giok dengan spiritual jiwa tersemat, menandakan pertemanan resmi. Selain itu, Gultom Aridano memberikan Aksawijaya sebuah lencana para petinggi lembah 1000 obat, memberinya sebuah identitas yang membuatnya mendapat perlakuan sebagai tamu kehormatan di lembah itu. "Anak muda Aksawijaya, lencana ini mungkin dapat membantu kamu pada saat-saat penting. Di dunia 9 langit bawah ini, saya pikir nama Gultom Aridano masih cukup berharga."
Aksa Wijaya tentu memahami maksudnya, lalu mengangguk dan tersenyum. Terima kasih, senior. Dia menerima lencana itu tanpa menolak. Baginya, dunia ini tidaklah terlalu aman. Dengan Gultom Aridano memberi sebuah kebaikan, tidak ada alasan untuk menolaknya. Setelah itu, Gultom Aridano membawa semua orang keluar dari tempat pengasingan mereka dan kembali ke lembah. Baru saja melewati pembatasan, Murdi Tiasa tampak merasakan sesuatu. Dia mendekati Aksa Wijaya. Sepertinya para orang tua itu sudah tidak sabar. Selain guruku, sepertinya semuanya sudah tiba di lembah 1000 obat. Kalau kita terlambat muncul, mereka mungkin akan marah. Aksa Wijaya berkata, beberapa senior itu sepertinya tidak semarah yang kamu pikirkan. Aku yakin mereka bisa mengerti. Gultom Aridano juga tampaknya merasakan kehadiran mereka. Bagaimanapun, kumpulan ahli dari alam keabadian dewa itu memancarkan aura yang luar biasa menakutkan. Bahkan untuknya, butuh waktu yang tak terbayangkan untuk bisa menembus batas itu. Gultom Aridano menatap Murdi Tiasa. Tak kusangka kamu belum pergi, tapi para senior itu sudah tidak sabar untuk datang. Mereka masih menyayangimu seperti dulu. Murdi Tiasa hanya tersenyum canggung. Mereka bukan datang untukku. Ketika mereka sampai di kawasan hunian lembah 1000 obat, mereka segera melihat beberapa sosok tinggi besar berjalan mendekat. Para pria parubaya ini terlihat sangat berwibawa, dengan penampilan yang dirawat dengan baik, membuat Gultom Aridano terkejut. Khususnya saat melihat salah satu dari mereka, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Devri Sandana, wajahmu. Devri Sandana adalah salah satu ahli dari Sekte Pelepasan Hara. Dia sudah lama mengenal Gultom Aridano sebagai sesama generasi tua. Hubungan mereka cukup dekat, sehingga dia bisa langsung mengenalinya. Saat mereka berjalan mendekat dan melihat Aksa Wijaya, wajah mereka dipenuhi senyuman, tampak sangat senang. Devri Sandana berkata kepada Gultom Aridano, sudah lama tidak bertemu. Jangan-jangan, Aksa Wijaya menghilang selama 3 bulan ini karena kamu yang menahannya. Gultom Aridano buru-buru menggeleng. Mana mungkin, aku dan Aksa Wijaya telah bertukar pengetahuan alkimia selama 3 bulan ini, bahkan berencana untuk membantu menyembuhkan kalian. Tetapi sekarang, sepertinya, Sekte Pelepasan Hara tidak lagi membutuhkan bantuanku. Bab 1574, Penerimaan Murid Baru. Devri Sandana tertawa dan berkata, kamu benar-benar tidak perlu khawatir tentang hal ini. Kemampuan sobat muda Aksa tidak kalah darimu, dan bantuannya pada kami sangat jelas. Lihat penampilan aku sekarang, lebih tampan dari kamu, kan? Hahaha. Namun, sebelum dia selesai tertawa, tiba-tiba wajahnya berubah, darah mengalir ke atas, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Meskipun begitu, dia segera menekan kondisinya dengan paksa, tetapi wajahnya tetap tidak terlihat baik. Gultom Aridano yang melihat ini terkejut, lalu segera mendekat untuk memeriksa kondisinya. Apa yang terjadi? Devri Sandana langsung menghentikannya. Tidak ada apa-apa, hanya karena peredaran darahku tidak lancar. Lukaku belum sepenuhnya sembuh. Aksa Wijaya tidak membuang waktu, dia segera menggunakan kitab pohon dewa di tempat itu. Dengan memaksimalkan kekuatan spiritual mata air kehidupan, dia menyalurkan kekuatan itu ke dalam esensi napas alam. Selanjutnya, kekuatan spiritual yang deras mengalir terus-menerus ke tubuh para senior di hadapannya. Merasakan kekuatan spiritual yang dilepaskan Aksa Wijaya, ekspresi Gultom Aridano berubah. Dia jelas tidak menyangka, para alkemis sangat sensitif terhadap kekuatan spiritual, terutama kekuatan spiritual khusus seperti ini. Mereka dapat membedakan perbedaannya hanya dengan merasakan, meskipun tidak sepenuhnya memahaminya. Dengan kekuatan spiritual yang dilepaskan Aksa Wijaya, para tokoh besar itu merasakan perubahan dalam tubuh mereka. Dengan tambahan esensi napas alam, reaksi luka mereka sebelumnya menjadi jauh lebih ringan. Mereka merasakan perubahan yang signifikan. Dengan tingkatannya saat ini, membantu mereka mengisi esensi napas alam bukanlah hal yang sulit bagi Aksa Wijaya. Sekitar 10 menit kemudian, Aksa Wijaya perlahan menarik kembali kekuatan spiritualnya, dengan wajah penuh permintaan maaf. Para senior, saya sungguh minta maaf karena sibuk berdiskusi tentang teknik alkimia dengan senior Gultom sehingga lupa untuk mengisi esensi napas alam untuk kalian. Namun, setelah perawatan ini, bahkan tanpa tambahan esensi napas alam, pengaruh luka kalian tidak akan terlalu besar. Setidaknya, kalian memiliki cukup waktu untuk menemui saya kembali. Saat mengatakan ini,
dia tiba-tiba menyadari bahwa Senturi Yanto tidak ada di sana. Di mana Senior Senturi? Mendengar nama Senturi Yanto, Devri Sandana langsung menjawab, kami juga tidak tahu keadaannya sekarang. Sebelumnya, kami mencoba menghubunginya dengan simbol komunikasi, tetapi tidak ada respons. Dia sangat tahu situasi kami, seharusnya dia sudah datang mencari kami. Tapi hingga sekarang tidak ada kabar, mungkin dia sedang menghadapi masalah. Kami berencana mencarinya setelah meninggalkan lembah 1000 obat. Jika dia benar-benar menghadapi kesulitan, kami bisa membantunya. Aksa Wijaya mengangguk. Setelah para senior menemukan Senior Senturi, tolong bawa dia menemui saya. Meskipun tingkatannya tidak setinggi kalian, lebih dari setengah tahun tanpa pengisian kekuatan spiritual dapat memengaruhi tingkatannya. Lebih baik dia segera menemui saya. Saya akan selalu membuka batu jiwa sehingga dia bisa mencari saya kapan saja. Devri Sandana berkata, tenang saja. Jika sobat muda Aksa menghadapi masalah yang sulit diselesaikan, langsung cari kami. Kami pasti akan segera membantu. Di dunia 9 langit bawah ini, kami masih memiliki beberapa cara untuk bertindak. Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke Gultom Aridano, kami masih ada urusan, jadi tidak akan lama tinggal di lembah ini. Nanti kalau kami lebih santai, kami akan datang minum bersamamu lagi. Banyak tokoh besar yang terluka parah datang ke lembah 1000 obat ini, jadi kamu pasti sangat sibuk. Entah apa yang terjadi di luar sana. Gultom Aridano mengangguk. Kalian juga hati-hati. Saya tidak akan mengantar lebih jauh. Para anggota Sekte Pelepasan Hara segera pergi. Ketiadaan kabar dari Senturi Yanto selama ini membuat mereka cemas. Kini, dengan esensi napas alam telah diisi, mereka harus segera mencari tahu keadaannya. Di antara sekte-sekte di dunia 9 langit bawah, Sekte Pelepasan Hara dikenal sebagai salah satu sekte yang sangat melindungi anggota mereka. Setelah mereka pergi, Gultom Aridano memandang Aksa Wijaya dengan penuh harapan. Sobat muda Aksa, yang baru saja kamu gunakan itu esensi napas alam dari pohon Dewa Penopang Langit, kan? Dan ada kekuatan spiritual air khusus lain, yang kualitasnya bahkan setara dengan esensi napas alam. Aksa Wijaya mengangguk tanpa menyembunyikan apapun. Benar, itu adalah esensi napas alam. Kekuatan air itu adalah dari mata air kehidupan. Gultom Aridano pun tersadar dan kagum. Tak kusangka, esensi napas alam benar-benar bisa dikendalikan manusia, dan mata air kehidupan yang konon adalah salah satu mata air spiritual kuno dengan kekuatan besar ternyata ada bersamamu. Ini sangat berarti bagi para alkemis. Dengan bakatmu, tidak hanya keberuntungan yang membawamu sejauh ini. Aku benar-benar menantikan sejauh mana kamu akan mencapai. Aksa Wijaya berkata, di dunia 9 langit bawah ini, tidak ada yang terlalu mengejutkan. Dunia luar adalah tempat yang jauh lebih luas. Dengan batasan hukum dunia ini, hanya di luar sana kita benar-benar bisa berkembang, dan menemukan harta sejati. Kalau ada kesempatan kembali ke 9 benua, senior harus menjelajahi dunia luar. Bahkan berlatih di dunia besar adalah pilihan yang baik. Dengan kemampuan dan kekuatan senior, pasti aman. Gultom Aridano tersenyum pahit. Aku mengerti. Ternyata pandanganku terlalu sempit. Tak heran kamu bisa membantu para anggota Sekte Pelepasan Hara. Sayangnya, mereka perlu sering mengisi esensi napas alam. Tapi, dengan ini saja, Sobat Muda Aksa sudah memiliki beberapa penjaga setia. Ini kabar baik untukmu. Aksa Wijaya tertawa. Senior terlalu memikirkan ini. Saya tidak akan membiarkan para senior tinggal terlalu lama di sisi saya. Selain itu, cara saya mengobati luka bukanlah solusi sementara. Mereka bisa sepenuhnya bebas dari efek samping teknik mereka, hanya masalah waktu. Semakin tinggi tingkatannya, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Murdi Tiasa, misalnya, tingkatannya tidak terlalu tinggi, jadi lukanya hampir sembuh sepenuhnya. Bahkan tanpa bantuan saya, dia bisa sembuh sendiri. Gultom Aridano tiba-tiba teringat sesuatu. Sobat Muda Aksa, setelah kamu menyelesaikan urusanmu, datanglah lagi ke lembah 1000 obat. Di dunia 9 langit bawah ini, ada banyak kasus medis sulit yang tidak dapat saya tangani. Banyak dari mereka telah menjadi penyakit kronis yang hampir tidak mungkin disembuhkan. Saya bahkan membuat taruhan dengan seseorang untuk melihat siapa yang dapat menyelesaikan lebih banyak kasus seperti itu. Jika kamu tertarik, saya akan mengumpulkan mereka. Dengan pengalaman saya, ditambah metode dan kemampuanmu,
kita pasti bisa menyelesaikan banyak masalah. Aksa Wijaya tersenyum. Tantangan seperti ini memang sangat menarik baginya. Itu adalah sesuatu yang selalu dia nikmati di masa lalu, menantang yang mustahil. Tidak masalah, setelah urusan di 9 langit bawah selesai, aku pasti akan datang ke sini lagi untuk melihat sendiri betapa anehnya penyakit-penyakit sulit itu, sampai-sampai senior Gultom pun tak mampu mengatasinya. Gultom Aridano membawa Aksa Wijaya dan yang lainnya menuju formasi teleportasi. Mereka sudah sepakat sebelumnya bahwa Aksa Wijaya tidak akan tinggal lebih lama. Akil Harmas, setelah dibujuk oleh Aksa Wijaya, memilih untuk tetap tinggal di Lembah Seribu Obat. Gultom Aridano mungkin akan membantunya mencari guru yang baik. Sementara itu, Aksa Wijaya dan 4 orang lainnya, termasuk Soraya Adisa dan Mulyadi Anugrah, memasuki formasi teleportasi dan lenyap dalam sekejap. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di formasi teleportasi di kota luar. Tempat itu tidak lagi seramai ketika mereka masuk sebelumnya. Aksa Wijaya langsung memandang Soraya Adisa dengan senyum lebar. Bagaimana? Sudah dipikirkan, mau ikut bersama kami. Kesempatan ini hanya ada sekali. Mendengar hal itu, Soraya Adisa berkata, aku harus pulang dulu dan memberi tahu ayahku. Tuan Muda Aksa, bisakah kalian tinggal di kota ini beberapa hari? Aksa Wijaya menoleh ke Murdi Tiasa, yang terlihat sangat antusias menunggu jawaban Aksa Wijaya. Jelas ia berharap Aksa Wijaya segera menyetujui permintaan Soraya Adisa. Aksa Wijaya mengangguk. Aku hanya akan menunggu 3 hari di sini. Kita sudah terlalu banyak membuang waktu. Soraya Adisa tersenyum. Kalau begitu, tidak masalah. Aku akan pergi dan segera kembali. Setelah berkata demikian, ia berbalik untuk pergi. Murdi Tiasa segera mengejar. Aku akan menemanimu pulang. Bagaimanapun juga, aku harus menyampaikan sesuatu untuk bosku. Mendengar itu, Soraya Adisa ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk tanpa menolak. Murdi Tiasa merasa sangat senang, mengikuti Soraya Adisa pergi tanpa berpamitan pada Aksa Wijaya dan yang lainnya. Jelas pikirannya kini sepenuhnya tertuju pada Soraya Adisa. Andin Rahmatu dan Nandar Petok berencana berjalan-jalan di kota. Setelah 3 bulan terkurung, mereka tentu ingin bersantai, makan, dan berbelanja. Mereka sepakat untuk bertemu Aksa Wijaya lagi di penginapan sebelumnya. Setelah 2 kelompok itu pergi, yang tersisa di tempat itu hanya Aksa Wijaya dan Mulyadi Anugrah. Mulyadi Anugrah, yang sepanjang perjalanan diam, kini tampak tak sabar setelah semua orang pergi. Tuan Guru Aksa, bagaimana dengan urusan pengangkatan murid? Apakah Anda sudah mempertimbangkannya? Aksa Wijaya menjawab, keputusan ada padamu. Selama ini kau sudah tahu kondisiku. Aku bukan seorang kultivator dari 9 langit bawah, melainkan berasal dari 9 benua. Nantinya, aku juga akan kembali ke sana. Jika kau menjadi muridku, kau harus ikut ke 9 benua. Setelah sampai di sana, akan sulit bagimu untuk kembali ke 9 langit bawah. Mulyadi Anugrah hampir tanpa ragu menjawab, tentu saja aku ingin menjadi murid Anda. Hidupku hanya untuk mengejar jalan alkimia. Aku berharap bisa terus berada di sisi guru. Setelah berkata demikian, ia langsung berlutut tanpa peduli pada tatapan banyak orang di sekitarnya. Aksa Wijaya mengeluarkan sebuah jimat giok hitam dan menyerahkannya pada Mulyadi Anugrah. Kau memiliki beberapa senior. Jimat ini adalah tanda pengenal muridku. Kelak, jika kalian bertemu, gunakan ini sebagai bukti untuk saling mengenal. Jika ada yang melanggar sumpah dan keluar dari perguruan tanpa izin, aku tidak akan mengampuni. Jika ada yang melukai sesama murid, aku sendiri yang akan menegakkan aturan. Jika kau bisa mematuhi, ambillah jimat ini. Mulyadi Anugrah menerima dengan kedua tangannya. Saya, Mulyadi Anugrah, memberi hormat kepada guru. Aksa Wijaya mengangkatnya dengan kekuatan spiritual. Baiklah, selama waktu ini, jika ada yang kau tidak pahami, kau bisa bertanya padaku. Setelah kembali ke 9 benua, aku tidak bisa selalu membawamu bersamaku. Bagaimanapun, tingkat kultivasimu masih rendah, dan tempat yang akan kutuju sangat berbahaya. Namun, aku akan meninggalkan beberapa hal yang bermanfaat bagimu. Jika kau belajar dengan rendah hati, masa depanmu pasti tidak terbatas. Disiplin, siap menaati perintah guru. Di luar lembah Seribu Obat, di kediaman keluarga Adisa. Di ruang tamu, keluarga Adisa, berkumpul banyak petinggi. Salah satunya adalah orang asing yang duduk di tempat kehormatan,
berhadapan dengan kepala keluarga. Penampilannya penuh wibawa, dengan wajah serius. Tuan Kepala Keluarga Adisa, bagaimana pertimbangan Anda selama 3 hari ini? Jika Soraya Adisa bisa menikah dengan keluarga Sekte Hentian Langit kami, statusnya tentu akan sangat tinggi. Anak muda kami, Tuan Muda Arman, sudah ditakdirkan menjadi pemimpin sekte berikutnya. Jika Soraya Adisa menjadi istri kepala sekte, aliansi antara keluarga Adisa dan Sekte Hentian Langit pasti akan menjadi kemenangan bagi kedua belah pihak. Bab 1575, Pandangan. Para petinggi keluarga Adisa saat ini penuh harap memandang sang kepala keluarga. Tuan Muda Arman Kasdari dari Sekte Hentian Langit telah datang melamar bukan hanya sekali atau 2 kali, dan para petinggi keluarga Adisa sangat jelas tentang rasa cinta yang ditunjukkan Arman Kasdari terhadap Soraya Adisa. Harus diketahui, betapa tinggi status Sekte Hentian Langit di wilayah dunia 9 langit bawah. Itu adalah salah satu sekte terkuat. Meskipun keluarga Adisa terkenal sebagai keluarga ahli alkimia, di hadapan Sekte Hentian Langit, mereka sebenarnya tidak ada apa-apanya. Apalagi, tingkat kemampuan alkimia Sekte Hentian Langit bahkan lebih tinggi dari mereka. Jika bukan karena hubungan mereka dengan Lembah Seribu Obat, ditambah posisi tetua besar Lembah Seribu Obat, Sekte Hentian Langit mungkin bahkan tidak akan memperhatikan mereka sama sekali, bahkan tidak akan pernah ada hubungan apapun. Kali ini, tetua besar datang membawa hadiah pernikahan secara langsung, juga membawa surat perintah dari pemimpin sekte, menunjukkan kesungguhan mereka. Bagi para petinggi keluarga Adisa, mereka berharap kepala keluarga segera menerima lamaran ini. Dengan begitu, keluarga Adisa akan mendapatkan perlindungan dari 2 kekuatan besar, Lembah Seribu Obat dan Sekte Hentian Langit. Status mereka akan meningkat pesat. Apalagi jika Arman Kasdari benar-benar menjadi pemimpin sekte di masa depan, status keluarga Adisa akan jauh lebih tinggi. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan alasan kepala keluarga menolak. Namun, mereka melihat ekspresi kepala keluarga menunjukkan keraguan dan tidak terlihat akan setuju dengan mudah. Soraya Adisa adalah putri kesayangannya. Bakatnya di bidang alkimia sudah terlihat jelas, dan dia sangat menyukai dunia alkimia. Progresnya sangat cepat, dan masa depannya pasti cemerlang. Selain itu, Soraya Adisa sudah beberapa kali menyampaikan pendapatnya. Dia tidak peduli dengan status calon suaminya. Sebagai ayah, kepala keluarga sangat memahami hal ini. Karena itu, dia tahu jika menerima lamaran ini, Soraya Adisa pasti akan menentangnya. Namun, sebagai kepala keluarga Adisa, dia juga sangat mengerti apa arti pernikahan ini bagi keluarganya. Ini bukan hanya soal status keluarga Adisa. Jika menerima, semuanya akan berjalan lancar. Tapi jika menolak, mereka akan benar-benar menyinggung Sekte Hentian Langit. Kali ini, berbeda dari kunjungan Arman Kasdari sebelumnya. Tetua besar membawa surat resmi dan hadiah, menunjukkan kesungguhan mereka. Jika menolak, itu sama saja menghina Sekte Hentian Langit, dan konsekuensinya akan sulit ditanggung. Bahkan jika leluhur keluarga turun tangan, keluarga Adisa akan terus berada dalam tekanan. Itu jelas bukan hal baik bagi mereka. Di satu sisi adalah putrinya, di sisi lain adalah masa depan keluarga Adisa. Dia benar-benar bingung. Saat itu, seorang tetua berkata, ini masalah besar yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak. Tetua besar Sekte Hentian Langit sebaiknya memberi kepala keluarga kami sedikit waktu untuk mempertimbangkannya dengan cermat. Tetua besar itu tidak menunjukkan perubahan ekspresi, langsung berkata, benar, berpikir matang. Memang baik, namun, saya ingatkan, saya tidak akan memuja-muji kalian sebelum ada jawaban. Kalian punya 10 menit. Hadiah ini sudah menunjukkan ketulusan kami. Kalian juga tahu karakter Arman Kasdari. Saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi, bukan? Memberi mereka hanya 10 menit jelas menunjukkan sikap arogan. Namun, dengan statusnya, dia memang tidak perlu memperhatikan keluarga Adisa. Meskipun ada beberapa ahli di keluarga Adisa, bahkan yang setara dengan tingkat alam keabadian dewa, mereka masih kalah jauh dibandingkan tetua besar ini. Jika pernikahan ini diterima, semuanya akan berjalan baik. Jika tidak, mereka akan menyinggung tokoh besar ini, dan akibatnya tidak bisa ditebak. Tetua yang berbicara tadi tampak tidak senang, tetapi menyembunyikannya dan berbisik pada kepala keluarga, haruskah kita menunda 1 atau 2 hari? Jika leluhur kita turun tangan, mungkin mereka akan memberi muka. Kepala keluarga ragu-ragu. Dia sangat tahu watak tetua besar ini, keras dan langsung.
Menundanya mungkin tidak akan berhasil. Akhirnya, dia menjawab, Tetua Besar membawa surat dari pemimpin sekte dan hadiah. Saya tentu tidak berniat menolak. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pernikahan ini. Tetua Besar mengerutkan kening. Oh, maksudmu masih belum pasti. Apakah kamu ingin saya membawa kembali hadiah ini? Tentu bukan itu maksud saya. Kami akan menerima hadiah ini. Jika ada masalah di masa depan, kami akan mengembalikannya 2 kali lipat. Tetua Besar tampak tidak senang. Kamu tahu apa yang dikatakan pemimpin sekte sebelum saya datang? Kepala keluarga, meski berada di bawah tekanan besar, tetap tersenyum. Apa yang dikatakan pemimpin sekte? Putra pemimpin sekte ingin menikahi perempuan itu, tidak peduli siapapun. Apakah kalian pikir kami peduli dengan hadiah itu? Kepala keluarga Adisa berubah ekspresi. Lawan bicaranya yang begitu tidak memberi ruang untuk bernegosiasi benar-benar agak berlebihan. Bagaimanapun juga, dia adalah kepala keluarga aliran ahli pil yang berada di bawah naungan Lembah Seribu Obat. Bahkan leluhurnya adalah tetua besar Lembah Seribu Obat. Tentu saja, dia memiliki sedikit harga diri. Putriku bukanlah seseorang yang bisa dinikahi begitu saja oleh siapa saja. Dia adalah mutiara keluarga Adisa, dan kelak akan bergabung dengan Lembah Seribu Obat sebagai murid leluhur kami, yang juga adalah tetua besar Lembah Seribu Obat. Meski statusnya tak setinggi Arman Kasdari, dia juga bukan orang tanpa pilihan. Jangan terlalu memaksa. Ingatlah bahwa ini adalah wilayah Lembah Seribu Obat, bukan wilayah sekte Hentian Langit. Para petinggi keluarga Adisa sama sekali tidak menyangka kepala keluarga akan memberikan respons sebesar itu. Meskipun sebagian besar dari mereka mendukung pernikahan ini, ucapan kepala keluarga memberi mereka rasa puas yang sebelumnya tidak mereka bayangkan. Tetua besar pihak lawan juga terkejut. Dia tidak menyangka kepala keluarga Adisa, yang usianya jauh lebih muda darinya, masih memiliki keberanian seperti itu. Namun, ketika menyebut tetua besar Lembah Seribu Obat, dia memang merasa agak segan. Alasannya sederhana, Lembah Seribu Obat tidak berafiliasi dengan kekuatan manapun, tetapi memiliki status yang sangat tinggi di dunia 9 langit bawahan langit. Semua sekte sangat menghormati mereka. Meskipun sekte Hentian Langit mungkin tidak peduli pada keluarga Adisa yang kecil, mereka tetap harus memberi hormat kepada Lembah Seribu Obat. Tetua besar Lembah Seribu Obat adalah tokoh yang sangat terkenal. Meskipun kekuatannya tidak terlalu tinggi, bakatnya dalam teknik alkimia sangat luar biasa. Pada masanya, dia bahkan sempat menjadi kandidat utama penerus Lembah Seribu Obat, meskipun akhirnya dikalahkan oleh Gultom Aridano. Namun, dia bukan seseorang yang bisa dipandang remeh. Menggunakan pengaruh sekte Hentian Langit untuk menekannya mungkin tidak akan berhasil, malah bisa berbalik melawan mereka. Tetua besar itu tidak menunjukkan pikirannya, melainkan berkata, "Baiklah, kepala keluarga Adisa, tampaknya Anda memiliki keberanian. Jika Anda sangat bersikeras, saya akan memberi Anda sedikit waktu lagi untuk mempertimbangkannya. Namun, jangan terlalu banyak membuang waktu saya. Anda pasti tahu betapa Arman Kasdari menyukai putri Anda. Saya tidak mengerti mengapa Anda menolak usulan yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun, pertimbangkanlah dengan cepat, karena kesabaran saya ada batasnya." Setelah selesai berbicara, dia meninggalkan ruang tamu, memberi keluarga Adisa sedikit waktu untuk berpikir, sehingga suasana yang tegang pun sedikit mereda. Setelah itu, para petinggi keluarga mulai berdebat. Mereka tidak mengerti mengapa kepala keluarga tidak menyetujui pernikahan itu. Tak lama kemudian, seorang murid masuk berlari dan berkata, "Nona Soraya Adisa sudah kembali." Kabar itu langsung menghentikan perdebatan. Semua orang menunjukkan wajah gembira. Kepala keluarga berkata, "Dia kembali tepat waktu. Cepat suruh dia ke sini." Mendengar itu, murid itu berkata, "Tapi Nona besar membawa seorang pria tinggi bersamanya. Sepertinya pria itu adalah orang yang sempat membuat keributan di sini beberapa waktu lalu." Semua orang terkejut. Seseorang bertanya, "Maksudmu Murdi Tiasa?" "Ya, sepertinya pria itu adalah Murdi Tiasa. Dia yang sering mengganggu Nona besar dulu." Kepala keluarga mengerutkan kening. Bagaimana bisa Soraya bersama Murdi Tiasa? Jangan-jangan kabar dari Lembah Seribu Obat benar adanya. Beberapa petinggi keluarga menunjukkan wajah bingung. Seseorang bertanya, "Kabar apa dari Lembah Seribu Obat? Kalian mungkin kurang mengikuti berita dari sana. Murid-murid yang kami kirim sudah hampir semuanya kembali, dan dari ucapan mereka,
Murdi Tiasa ternyata memiliki keahlian luar biasa dalam teknik alkimia. Kemampuannya jauh melampaui para kultivator seusianya, bahkan Soraya tidak bisa menandinginya. Mendengar itu, para petinggi menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak mungkin, bukankah kita tahu kemampuan Murdi Tiasa? Memang dia berbakat sebagai kultivator, tetapi teknik sekte pelepasan hara punya banyak efek samping. Kalau dia tidak sibuk menyembuhkan dirinya sendiri, itu sudah luar biasa. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk belajar teknik alkimia? Saat mereka kebingungan, Soraya Adisa muncul bersama Murdi Tiasa. Dengan penampilan barunya, Murdi Tiasa tampak gagah. Bahkan Soraya Adisa yang bertubuh tinggi terlihat mungil di sampingnya. Soraya Adisa tampak sangat bahagia, tanpa ekspresi dinginnya yang biasa, menunjukkan betapa gembiranya dia saat ini. Pemandangan ini membuat para petinggi keluarga terkejut. Kepala keluarga langsung bertanya, "Kau sudah kembali? Sepertinya kau membawa kabar baik, bukan? Apa mungkin leluhur kita telah memutuskan untuk menjadikanmu muridnya?" Soraya Adisa dengan santai menggeleng. "Tentu saja bukan. Aku bertemu seorang alkemis yang jauh lebih hebat." Kepala keluarga mengangkat alis. "Apa maksudmu dia adalah orang di belakangmu itu?" Soraya Adisa menggeleng lagi, membuat para petinggi merasa lega. Meski mereka tidak tahu mengapa keduanya kembali bersama, yang penting Murdi Tiasa belum mencapai tingkat teknik alkimia yang luar biasa, sehingga tidak memenuhi standar Soraya Adisa. "Hari ini, kenapa semua sesepuh ada di sini? Sedang membahas urusan besar?" tanya Soraya Adisa. Sebelum kepala keluarga sempat menjawab, salah satu petinggi berkata, "Tetua besar Sekte Hentian Langit telah datang mewakili pemimpin mereka untuk melamar." "Soraya, apa pendapatmu tentang Arman Kasdari, calon pemimpin muda mereka?" Baru saja ucapan itu selesai, ekspresi Murdi Tiasa langsung berubah. "Aku tidak setuju." Bab 1576, Sekte Bulan Merah. Murdi Tiasa adalah seseorang yang tak pernah menahan ucapannya. Bahkan jika nyawanya berada di ujung tanduk, dia tetap akan mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Apalagi kali ini menyangkut Soraya Adisa. Tentu saja dia yang pertama melangkah maju. Mendengar perkataannya, seorang tetua yang bertanya langsung membalas, "Murdi Tiasa, siapa kamu? Hanya dengarkan saja, urusan keluarga Adisa bukan giliranmu untuk bicara." Murdi Tiasa menjawab dengan marah, "Segala hal yang menyangkut Soraya adalah urusanku juga. Kamu itu siapa, berani bicara begitu denganku? Kalau saja Soraya bukan bagian dari keluarga Adisa, aku sudah lama memutuskan hubungan dengan kalian." Soraya sudah dengan tegas menolak Arman Kasdari. "Kalian tak perlu repot-repot, dia akan pergi bersamaku." Mendengar perkataan itu, anggota keluarga Adisa terdiam sejenak. Mereka sama sekali tidak menyangka Murdi Tiasa akan berkata seperti itu. Reaksi Soraya Adisa terhadap Murdi Tiasa sebelumnya sangat jelas bagi keluarga Adisa. Fakta bahwa dia kembali bersama Murdi Tiasa kali ini sudah cukup membingungkan mereka. Namun, sekarang mereka semakin tidak mengerti. Hampir semua mata tertuju pada Soraya Adisa. Dia tampak mengerutkan alisnya, jelas-jelas sedikit kesal. Namun, kekesalannya bukan ditujukan kepada Murdi Tiasa. "Urusanku adalah aku. Aku tidak akan menikah dengan Arman Kasdari. Tolong batalkan lamaran itu. Aku akan meninggalkan keluarga Adisa untuk sementara waktu dan belajar teknik alkimia dari seorang ahli. Aku tidak tahu kapan akan kembali. Aku kembali kali ini hanya untuk berpamitan dengan ayahku. Aku akan segera pergi." Kali ini, giliran kepala keluarga yang terkejut. "Apakah kau benar-benar ingin pergi bersama Murdi Tiasa?" Soraya Adisa menjawab, "Aku hanya bepergian bersamanya." "Ayah, kau tahu apa yang aku inginkan. Aku harap ayah tidak mempersulitku." Sebelum kepala keluarga sempat merespons, beberapa petinggi keluarga sudah tidak tahan, meskipun mereka tidak berani menunjukkan amarah mereka secara langsung. "Soraya Adisa, tahukah kau apa arti dari Sekte Hentian Langit di dunia 9 langit bawah langit? Jika kau menikah dengan Arman Kasdari, manfaatnya bagi keluarga Adisa akan tak terhingga. Sebelumnya, hanya Arman Kasdari yang datang sendiri, jadi kami tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi kali ini, kepala Sekte Hentian Langit sendiri yang memberi perintah, bahkan mengirimkan tetua besar membawa hadiah pernikahan. Ini sudah sangat menghormati keluarga Adisa. Bahkan jika leluhur kita masih hidup, beliau pasti setuju dengan pernikahan ini." Petinggi lainnya menambahkan, "Arman Kasdari, calon pemimpin muda, adalah individu yang luar biasa.
Dalam generasinya, dia berada di peringkat 5 besar. Masa depannya sangat cerah. Jika dia menjadi pemimpin sekte, kau akan menjadi istri pemimpin dengan status yang luar biasa. Kau harus mempertimbangkan ini baik-baik. Soraya Adisa mengerutkan alisnya. Aku hanya ingin mengejar teknik alkimia dan tidak pernah memikirkan soal hubungan lelaki dan perempuan. Sekarang seorang ahli alkimia telah mengundangku untuk belajar darinya. Bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan ini? Aku tidak akan menyetujui pernikahan ini, dan aku tidak ingin mendiskusikannya lagi. Cukup sampai di sini. Setelah berkata demikian, dia hendak pergi dengan ekspresi tak puas di wajahnya. Namun, pada saat itu, seorang pria muncul di pintu dan berjalan perlahan ke dalam ruangan. Dia membawa aura otoritas dan wajahnya sangat mirip dengan ayah Soraya Adisa, meskipun tampak lebih tua. Melihat pria itu, ekspresi Soraya Adisa sedikit melunak. Kakek, pria itu adalah mantan kepala keluarga Adisa. Meskipun dia sudah pensiun, pengaruhnya di keluarga tetap jauh lebih besar dibandingkan putranya. Biasanya, dia sibuk dengan latihan dan penelitian alkimia, jarang mencampuri urusan duniawi. Soraya Adisa belajar alkimia sejak kecil di bawah bimbingannya. Keahliannya seluruhnya berkat sang kakek. Oleh karena itu, Soraya Adisa sangat menghormatinya. Melihat pria itu, para petinggi keluarga Adisa segera berdiri dan memberi hormat. Salam kepada kepala keluarga yang lama. Kepala keluarga saat ini juga mengangguk. Ayah, salah satu petinggi mencoba menjelaskan sesuatu, tetapi sang mantan kepala keluarga mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tidak perlu banyak bicara, aku sudah tahu semuanya. Murdi Tiasa mengerutkan alisnya. Dengan kepekaan luar biasa, dia menyadari ada dua orang kuat yang datang bersama mantan kepala keluarga. Salah satunya bahkan berada di tingkat alam keabadian dewa, sebuah kekuatan yang sangat besar, dan mereka bersembunyi di halaman. Kehadiran mereka yang tidak langsung menunjukkan diri membuat Murdi Tiasa merasa tidak nyaman. Perkataan mantan kepala keluarga berikutnya mengkonfirmasi firasat buruknya. Soraya, aku pernah bertemu Arman Kasdari. Dia dan kau sudah saling mengenal sejak kecil, seperti teman lama. Aku juga memiliki hubungan baik dengan kakeknya. Pernikahan kalian sebenarnya sudah lama kami bicarakan, hanya saja aku tidak menyangka waktunya tiba lebih cepat dari yang direncanakan. Seorang wanita harus menikah cepat atau lambat. Saat aku mengajarkanmu teknik alkimia, niatku hanya agar kau mewarisi pengetahuan keluarga. Kau memang berbakat, dan masa depanmu pasti cerah. Namun, sumber daya di Sekte Hentian Langit tidak kalah dengan kita. Sebagai menantu mereka, kau bisa mendapatkan bahan-bahan terbaik yang mungkin sulit kami sediakan di keluarga Adisa. Oleh karena itu, aku yang akan memutuskan. Pernikahan ini akan tetap berlangsung. Kau tidak perlu pergi kemanapun. Fokuslah dan persiapkan dirimu. Ini baik untukmu dan untuk keluarga Adisa. Kata-kata itu membuat Soraya Adisa tertegun. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tatapan kakeknya membuatnya terdiam. Dia terlihat murung dan akhirnya menatap Murdi Tiasa tanpa ekspresi. Kau pergilah sendiri. Beritahu Guru Aksa bahwa aku tidak bisa pergi bersamamu. Mendengar ini, Murdi Tiasa terkejut. Dia langsung berkata, Soraya, ada apa denganmu? Jika kau ingin pergi, aku bersumpah akan membawamu pergi. Aku bisa memanggil sekteku. Siapapun yang mencoba menghentikanku akan aku hadapi. Kata-kata Murdi Tiasa penuh dengan aura keangkuhan. Ia tidak sedang bercanda. Dari ekspresi Soraya Adisa, terlihat jelas bahwa kepala keluarga tua telah mengatakan sesuatu kepadanya. Itulah sebabnya dia bersikap seperti ini. Dengan pemahamannya terhadap Soraya Adisa, tidak mungkin dia menyerah semudah itu. Soraya Adisa tidak berbicara, tetapi mengirim pesan melalui telepati kepada Murdi Tiasa. Aku juga ingin pergi, tapi sayangnya tidak bisa. Kali ini, tetua besar dari Sekte Hentian Langit datang secara pribadi. Kakekku tidak berani berselisih dengannya. Jika kamu memaksa membawa aku pergi, kita tidak akan bisa keluar. Di luar, ada ahli-ahli yang sudah bersembunyi, dan tetua besar Sekte Hentian Langit juga sedang mengawasi situasi ini. Aku hanya bisa tinggal. Tak kusangka, meskipun aku sudah berusaha bertahun-tahun, aku tetap tidak bisa mengubah takdirku. Setelah mengatakan itu, setetes air mata jatuh dari matanya, membuat hati Murdi Tiasa bergetar. Berbagai hal terlintas di benaknya. Pembicaraan keluarga Adisa sebelumnya terngiang di pikirannya, tetapi anehnya, dia menjadi lebih tenang.
Dia sangat sadar akan akibat dari bertindak sembarangan, terutama dengan kehadiran ahli tingkat alam keabadian dewa di luar. Kali ini, dia tidak langsung melampiaskan amarahnya, melainkan menatap Soraya Adisa dan berkata melalui pesan suara, "Tunggu aku." Setelah itu, dia berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi, meninggalkan keluarga Adisa tanpa berhenti. Di aula diskusi keluarga Adisa, para petinggi menunjukkan senyum puas, memuji Soraya Adisa sebagai anak yang bijaksana. Hanya ayahnya yang tidak tersenyum. Wajahnya malah penuh kekhawatiran. Bagaimanapun, Soraya Adisa adalah putrinya yang paling berharga, dan dia sangat memahami perasaan putrinya saat ini. Namun, sebagai kepala keluarga, ia harus mengutamakan kepentingan besar. Di sisi lain, Aksa Wijaya kembali ke penginapan. Setelah memasuki kamarnya, dia menyiapkan air panas dan menikmati mandi air hangat, menikmati momen kedamaian yang langka. Keadaan di dunia 9 langit bawah ternyata jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Meski dia tidak mengalami era Istana Langit, dia telah melalui masa-masa sulit di 9 benua. Dia tidak pernah membayangkan ada begitu banyak ahli di kalangan umat manusia. Kekuatan kolektif dunia 9 langit bawah jauh lebih besar dibandingkan 9 benua. Beberapa sekte kuno yang masih ada di 9 benua memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dunia 9 langit bawah, dengan kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Di masa depan, dia mungkin akan menghadapi lebih banyak ahli. Dia harus berhati-hati dan mempersiapkan diri dengan baik. Saat dia berendam di air hangat, pintu kamar diketuk. Kemudian terdengar suara Mulyadi Anugrah dari luar. "Guru, Tuan dari Sekte Bulan Merah ingin bertemu." Aksa Wijaya sudah mendengar tentang Sekte Bulan Merah. Namun, di 9 benua saat ini, Sekte Bulan Merah hanyalah sebuah sekte kecil. Mereka tidak bisa dianggap sebagai klan besar, bahkan kekuatan mereka tidak lebih besar daripada beberapa klan kuno. "Suruh dia masuk." Aksa Wijaya tidak menolak dan langsung menjawab. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu terbuka, dan 2 langkah kaki mendekat ke dalam kamar. Mulyadi Anugrah segera pergi setelah itu. Saat Aksa Wijaya bersiap bangkit dan berpakaian untuk menyambut tamu, pintu kamar mandi terbuka. Terdengar jeritan nyaring. Seorang gadis cantik yang tampak berusia awal 20-an berdiri di pintu kamar mandi, menatapnya dengan wajah penuh keterkejutan sebelum buru-buru membalikkan badan. Di belakangnya, seorang wanita yang tampak lebih dewasa memandangi Aksa Wijaya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Suaranya mengandung nada menggoda. "Tak kusangka, jenius dari 9 benua akan menyambut tamu dalam keadaan seperti ini. Sungguh pengalaman yang membuka mata." Aksa Wijaya segera duduk kembali ke dalam bak mandi, alisnya sedikit berkerut. "Siapa yang membiarkan kalian masuk ke sini? Tidak bisakah menunggu di luar?" Gadis yang tadi menjerit berbalik memastikan Aksa Wijaya sudah duduk, lalu dengan marah menatapnya. "Masih menyuruh kami menunggu? Aku dan bibiku sudah menunggumu lebih dari 3 bulan. Apa kamu masih ingin kami menunggu sampai kapan?" Melihat sikap gadis itu yang begitu keras kepala, Aksa Wijaya berdiri dari bak mandi, membuat gadis itu langsung kabur sambil mengumpat, memanggilnya mesum. Dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Wanita dewasa itu malah tertawa kecil dan berkata, "Tuan Aksa, tidak perlu terburu-buru. Kami akan menunggu di luar." Setelah mengatakan itu, dia berbalik meninggalkan ruangan tanpa terganggu sedikit pun oleh sikap Aksa Wijaya. Aksa Wijaya tidak berkata apa-apa lagi. Setelah mengenakan pakaiannya, ia menggunakan kekuatan spiritual untuk mengeringkan tubuhnya, lalu meninggalkan kamar mandi. Di meja kecil, kedua tamu dari Sekte Bulan Merah sudah duduk. Gadis muda itu terlihat sedang menusuk-nusuk sebuah boneka dengan jarum perak sambil menggertakkan gigi, jelas masih sangat kesal. Mulyadi Anugrah masuk membawa makanan dan berkata, "Guru, aku sudah membawakan makan malam untukmu. Jika ada yang diperlukan, panggil aku." Merasa suasana di dalam kamar agak aneh, Mulyadi Anugrah segera pergi tanpa berhenti lebih lama. Wanita dewasa itu lalu berkata, "Salam hormat, Tuan Aksa. Saya Kiara Almata, tetua peringkat terakhir dari Sekte Bulan Merah. Mohon maaf atas tindakan tidak sopan kami sebelumnya." Aksa Wijaya melambaikan tangan, "Tidak masalah. Jadi, apa yang membuat kalian ingin menemuiku?" "Sebelumnya, saya sedang berada di Lembah Seribu Obat, berdiskusi dengan para ahli tentang teknik alkimia. Maaf telah membuat kalian menunggu lama." Gadis muda itu langsung berkata dengan nada tidak puas,
Tahukah kamu berapa banyak orang yang datang sia-sia karena menunggumu? Jika kamu muncul beberapa hari lagi, aku dan bibiku pasti sudah pergi. Jika bukan karena perintah ketua untuk memastikan kami bertemu denganmu, aku pasti sudah. Nada gadis itu penuh keluhan, sebagian besar karena insiden canggung tadi. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka, dan sosok besar masuk dengan tergesa-gesa. Setelah memandang sekeliling, matanya tertuju pada Aksa Wijaya. Itu adalah Murdi Tiasa. Bos, ada masalah besar. Tolong bantu aku. Bab 1577, Solusi. Melihat Murdi Tiasa begitu cemas, Aksa Wijaya langsung bertanya, apa yang terjadi? Di mana Soraya Adisa? Murdi Tiasa segera menjawab, Bos, lebih baik kita bicara sambil jalan. Aksa Wijaya mengangguk, lalu bersiap pergi bersama Murdi Tiasa. Namun, seorang gadis yang melihat hal itu langsung naik pitam. Aksa Wijaya, apalagi sekarang? Apa kau bahkan tak punya waktu untuk bicara dengan kami? Kami sudah menunggu begitu lama. Aksa Wijaya menoleh dan menunjuk makanan di meja. Makan dan minumlah dulu. Segalanya akan kita bicarakan nanti. Jika tak mau menunggu, silakan pergi. Tanpa menunggu tanggapan mereka, Aksa Wijaya langsung pergi bersama Murdi Tiasa. Di dalam kamar, kedua orang itu tertegun. Mereka tak menyangka Aksa Wijaya pergi begitu saja tanpa mendiskusikannya. Gadis muda itu marah besar. Dasar menyebalkan. Bibi, sebaiknya kita pergi saja. Dia sama sekali tak menghargai kita. Mengapa kita harus menunggu? Entah apa yang mendesaknya sampai tak peduli pada kita. Wanita di sebelahnya jauh lebih tenang dan berkata, kalau aku tak salah, orang tadi adalah Murdi Tiasa. Tak kusangka, bukan hanya wajahnya pulih, tapi dia juga terlihat jauh lebih kuat. Sepertinya perjalanan ke 9 benua memberinya banyak manfaat. Jika tempat itu benar-benar istimewa, kau juga harus melihatnya suatu saat. Gadis itu mendengus, Bibi, aku tak bicara soal 9 benua. Apa kita benar-benar harus terus menunggu? Wanita itu tersenyum. Tentu saja, kita sudah menunggu 3 bulan, mengapa berhenti sekarang? Semua masalah pasti ada solusinya. Lagi pula, makanan di sini enak, tempatnya nyaman, dan kita tak perlu membayar. Kau bisa memesan apapun. Kita tunggu saja sampai dia kembali. Mata gadis itu berkilat penuh rencana. Oh, itu ide bagus. Kudengar makanan di sini terkenal mahal dan bagus untuk kultivasi. Bibi, bolehkah aku memesan beberapa hidangan? Wanita itu mengangguk. Tentu, kita harus memanfaatkan situasi ini. Gadis muda itu tersenyum lebar dan keluar, tampaknya ingin memanfaatkan Aksa Wijaya habis-habisan. Di sisi lain, Aksa Wijaya melihat Murdi Tiasa sangat cemas dan langsung menduga ini soal Soraya Adisa. Keluarga Adisa mengganggumu lagi. Murdi Tiasa menggeleng. Bukan aku kali ini. Kepala keluarga Sekte Hentian Langit datang melamar Soraya Adisa. Dia menolak, lalu ditahan di rumah keluarganya. Kakeknya mendukung pernikahan itu, dan yang lain tak berani menentang. Mereka jelas ingin memanfaatkan hubungan dengan Sekte Hentian Langit. Bos, kau harus membantuku. Aku tak bisa biarkan dia menikah dengan Arman Kasdari. Aksa Wijaya tetap tenang dan tersenyum kecil. Kau buru-buru menarikku ke sini. Apa kau punya rencana? Murdi Tiasa menjawab putus asa, aku tak punya. Aku langsung mencarimu karena kau punya banyak orang kuat. Kita bisa menyusup ke rumah keluarga Adisa dan menyelamatkannya. Bagaimana? Aksa Wijaya mencibir. Penjaga dari Sekte Hentian Langit itu lebih kuat dari Raja Iblis Tulang. Ditambah anggota keluarga Adisa yang banyak, itu wilayah mereka. Bukan pahlawan, kau malah cari mati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku tak bisa biarkan Soraya Adisa menanggung semua ini sendirian. Aksa Wijaya berpikir sejenak dan tersenyum. Tenang saja, kadang solusi datang dengan cara yang tak terduga. Murdi Tiasa tersenyum pahit. Bos, katakan saja apa rencananya. Aku benar-benar panik. Aksa Wijaya melihat sekeliling dan berkata, menghadapi keluarga Adisa langsung bukan solusi. Kita butuh seseorang dengan pengaruh lebih besar dari kepala keluarga. Murdi Tiasa tertegun, lalu berkata, Lembah Seribu Obat. Aksa Wijaya tersenyum. Tidak bodoh juga. Kalau kita minta bantuan tetua Lembah Seribu Obat, mungkin pernikahan itu bisa dibatalkan. Murdi Tiasa sedikit tenang, meskipun masih khawatir. Tapi tetua itu mau membantu kita. Kita tak punya hubungan baik dengannya. Aksa Wijaya menjawab, coba saja.
Kurasa dia akan memberiku sedikit muka. Mendengar itu, Murdi Tiasa langsung menarik Aksawijaya menuju markas Lembah Seribu Obat. Aksawijaya hanya mengikuti, mengetahui urgensinya. Segera, mereka tiba di tempat yang dimaksud. Untuk memasuki Lembah Seribu Obat, mereka membutuhkan bimbingan murid di sana dan menggunakan portal teleportasi. Murdi Tiasa sudah akrab dengan prosedurnya. Awalnya, murid itu ragu, tapi begitu melihat lencana Aksawijaya, ia langsung membawa mereka menuju portal. Bekerja sama, berita dari Lembah Seribu Obat sudah menyebar luas. Aksawijaya adalah tamu kehormatan di sana, dan ini bukan lagi rahasia di kalangan para murid Lembah Seribu Obat. Semua berjalan lancar. Aksawijaya sama sekali tidak menyangka, hanya setengah hari setelah meninggalkan tempat itu, ia kembali lagi ke Lembah Seribu Obat. Saat ini, para petinggi masih dalam masa meditasi tertutup, bahkan kepala lembah pun menghilang. Jelas, diskusi mereka sebelumnya sangat menginspirasi, sehingga mereka juga memutuskan untuk bermeditasi. Setelah mendengar kabar itu, wajah Murdi Tiasa langsung dipenuhi rasa frustrasi. Bos, sekarang bagaimana? Orang-orang di tingkat seperti mereka, kalau sudah meditasi tertutup, bisa berlangsung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kalau mereka benar-benar lama dalam keadaan pencerahan, anak Soraya Adisa mungkin sudah bisa beli kecap. Aksawijaya menjawab, tidak perlu terburu-buru. Kita tunggu setengah hari lagi. Kalau masih tidak bisa menghubungi mereka, aku akan membawamu menemui mereka langsung. Toh, kita sudah pernah masuk ke tempat terlarang itu sebelumnya. Masuk lagi seharusnya tidak terlalu sulit. Murdi Tiasa berkata, Bos, kalau begitu, kenapa kita tidak langsung pergi sekarang? Kalau semuanya sudah terlambat, tidak ada yang bisa kita lakukan. Aksawijaya tersenyum, jangan terburu-buru. Kamu bisa tenang. Selama Soraya Adisa tidak setuju, meskipun dia sudah berada di tandu pernikahan Sekte Hentian Langit, aku tetap akan membawanya kembali untukmu. Bagaimana? Puas dengan itu? Mendengar itu, Murdi Tiasa mengangguk, Bos, aku percaya padamu. Di keluarga Adisa, Soraya Adisa saat ini dikurung di kamarnya. Seluruh rumahnya dijaga oleh penghalang energi dan banyak ahli bersembunyi di sekitar. Dia berdiri di depan pintu, menatap halaman yang sunyi, alisnya berkerut. Saat itu, sesosok bayangan masuk ke halaman. Itu adalah kepala keluarga, ayahnya. Ayahnya selalu sangat menyayanginya dan memikirkan kebahagiaannya. Di aula pertemuan, dia tidak bisa berbicara banyak di depan orang lain. Namun, saat tidak ada orang lain, Soraya Adisa harus mengungkapkan isi hatinya. Ayah, aku benar-benar tidak ingin menikah. Aku ingin mengikuti Aksawijaya, sang ahli obat, dan belajar teknik alkimia. Mohon ayah mengabulkan permintaanku. Sang kepala keluarga menghela napas setelah mendengar kata-kata itu. Soraya, aku sudah hampir tahu semuanya. Namun, kakekmu sudah membuat keputusan dan menyampaikannya pada sahabat lamanya. Ayah benar-benar berada dalam posisi sulit. Aku juga mengerti pemikiran para petinggi keluarga. Semua ini demi keluarga Adisa. Ayah, aku hanyalah seorang gadis biasa. Aku tidak tertarik dengan semua itu. Kalau iya, aku sudah menerima lamaran Arman Kasdari sejak dulu. Kenapa aku harus menunda sampai sekarang? Kesempatan ini ada di depan mataku. Ayah tidak akan percaya sejauh mana kemampuan alkimia Aksawijaya yang muda itu. Siapa sebenarnya Aksawijaya ini? Sampai membuatmu begitu kagum. Dia adalah orang yang datang dari wilayah 9 benua. Saat pemilihan, dia membantu Murdi Tiasa membuat gebrakan besar. Kemampuan alkimianya benar-benar luar biasa, sesuatu yang belum pernah aku temui seumur hidupku. Mendengar penilaian Soraya Adisa tentang Aksawijaya, ayahnya terkejut. Seumur hidupmu belum pernah kau lihat yang seperti itu. Bukankah aku pernah membawamu mendengarkan ajaran kepala lembah? Itu adalah yang terbaik di dunia. Soraya Adisa menjadi emosional. Ayah, tahukah kau, selama 3 bulan di Lembah Seribu Obat, aku tidak memilih guru. Aku hanya mendengarkan Aksawijaya dan kepala lembah berdiskusi tentang teknik alkimia selama 3 bulan. Kami hanya menjadi pendengar, tapi itu sangat berharga. Kemampuan alkimia mereka berdua setara, tapi Aksawijaya memiliki pendekatan yang berbeda. Tekniknya sangat luar biasa. Dia bahkan berjanji aku bisa belajar darinya untuk sementara waktu. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa aku lewatkan. Ayah, kau selalu menyayangiku, mohon izinkan aku pergi.
Mendengar deskripsi Soraya Adisa, ayahnya benar-benar tidak menyangka. Dia bahkan lebih terkejut mendengar seorang muda seperti Aksa Wijaya bisa berdiskusi alkimia dengan kepala lembah. Sebagai seorang alkemis, dia tahu betapa besar maknanya. Namun, setelah rasa kagumnya berlalu, dia harus membuat keputusan. Dia hanya bisa menghela napas panjang. Sebelum dia bisa berkata apa-apa, sang kakek kepala keluarga masuk ke halaman dengan ekspresi tenang, matanya menatap Soraya Adisa. "Cucuku, kau adalah orang yang paling aku banggakan. Kau berkembang sangat cepat dan mengerahkan seluruh energimu untuk kultivasi dan teknik alkimia. Jadi, tidak heran jika ada hal yang tidak kau mengerti. Aku tidak menyalahkanmu. Kali ini, biar aku yang membuat keputusan untukmu. Ini hanya demi kebaikanmu, dan aku yakin, seiring waktu, kau akan memahami niat baik kami." "Kakek, aku bukan alat. Apa hubungannya Sekte Hentian Langit atau Arman Kasdari denganku? Aku ingin mengejar teknik alkimia." Melihat Soraya Adisa begitu gigih, sang kakek hanya bisa menghela napas, lalu berbicara kepada anaknya, "Baiklah, biarkan dia berpikir lagi." Sambil berjalan keluar bersama ayah Soraya Adisa, sang kakek tiba-tiba berbalik dan menatapnya. "Aku sudah memanggil penjahit terbaik untuk membuatkanmu gaun pengantin. Beristirahatlah, dan pikirkan lagi baik-baik. Demi dirimu dan keluarga Adisa." Setelah mereka pergi, Soraya Adisa yang sebelumnya tampak dingin meneteskan air mata penuh kesedihan. Mengapa? Malam itu, di Lembah Seribu Obat, dua sosok bayangan melintasi tempat itu. Dengan lencana Aksa Wijaya, mereka hampir bisa bergerak bebas di dalam Lembah Seribu Obat. Semuanya berjalan lancar. Sebelumnya, Aksa Wijaya ingat bahwa para petinggi sedang dalam meditasi di tempat kultivasi Gultom Aridano. Berdasarkan waktu, mereka seharusnya masih di sana. Karena tidak bisa menghubungi mereka, Aksa Wijaya memutuskan untuk mencarinya sendiri. Bab 1578, Kebaikan. Meskipun mencoba menerobos tempat pengasingan Gultom Aridano tampaknya kurang sopan, melihat Murditiasa begitu cemas, Aksa Wijaya tentu saja tidak bisa hanya diam saja. Meskipun Aksa Wijaya tidak terlalu akrab dengan Lembah Seribu Obat, karena baru saja meninggalkannya belum lama ini, menemukan lokasi pengasingan bukanlah hal yang sulit. Namun, saat Murditiasa mulai tenang, ia justru mulai merasa khawatir. "Bos, kita menerobos masuk ke tempat pengasingan pemimpin lembah seperti ini, bukankah terlalu tidak hormat?" Aksa Wijaya tersenyum memandangnya. "Oh, jadi maksudmu, kamu tidak berniat menyelesaikan masalah ini? Aku sih tidak masalah menunggu beberapa hari lagi." Mendengar itu, Murditiasa buru-buru menggeleng. "Tentu saja tidak, kita tetap harus menyelamatkan orang itu. Bagaimanapun caranya, bos, aku harus membawa Soraya pergi. Aku bisa kalah dari orang lain, bisa juga kalah dari Arman Kasdari, tapi aku tidak bisa kalah seperti ini." Aksa Wijaya menjawab, "Kalau begitu jangan terlalu banyak bicara. Kalau ada masalah, biar aku yang tanggung." Kabut tebal di sekeliling tampaknya tidak memengaruhi Aksa Wijaya sama sekali. Dengan kekuatan spiritualnya, ia dengan mudah mengenali lokasinya saat ini, hanya butuh waktu singkat untuk menemukan tempat pengasingan tersebut. Penghalang di tempat itu masih berfungsi, karena para tetua besar masih ada di sana. Gultom Aridano telah meninggalkan jalur keluar bagi mereka. Aksa Wijaya sendiri tidak tahu apakah Gultom Aridano telah mencapai pencerahan mendalam atau belum. Saat itu, suara si kecil terdengar di benak Aksa Wijaya. "Hati-hati, ada beberapa ahli di sekitar sini. Mereka semua berada di tingkat alam keabadian dewa. Mereka sepertinya adalah penjaga Lembah Seribu Obat. Mereka sudah menyadari keberadaanmu, jadi jangan bertindak sembarangan. Lebih baik jangan menerobos begitu saja, atau akan jadi masalah besar." Aksa Wijaya tidak terkejut. Meski tidak melihat para ahli itu, ia tahu bahwa bahkan keluarga Adisa pun memiliki penjaga yang kuat, apalagi Lembah Seribu Obat. Namun, karena mereka sudah sampai sejauh ini tanpa ada yang menghadang, mungkin Gultom Aridano sudah memberi perintah agar tidak menghalangi mereka. Tetapi ada aturan yang harus dipatuhi. Jika Aksa Wijaya bertindak sembarangan, para ahli ini tidak akan tinggal diam. Beruntung, penghalang belum ditutup. Jika tidak, Aksa Wijaya harus memaksakan diri untuk membuka formasi, yang tentu saja akan menarik perhatian para ahli itu. Aksa Wijaya mengeluarkan lencana dan batu giok roh dari Gultom Aridano, lalu menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya.
Ia menemukan bahwa lencana itu memancarkan kekuatan khusus yang ternyata berasal dari sumber yang sama dengan penghalang tersebut, menunjukkan hubungan mendalam antara keduanya. Aksa Wijaya tersenyum sambil memandang lencana di tangannya. Tidak kusangka lencana dari senior Gultom ini bisa mengendalikan penghalang tempat pengasingan ini. Rupanya, ia memang berniat menjalin hubungan baik denganku. Meskipun demikian, Aksa Wijaya tidak langsung masuk, melainkan menunggu di tempat itu untuk melihat apakah Gultom Aridano akan merespons. Tak lama kemudian, sosok keluar dari penghalang, dengan wajah penuh rasa ingin tahu menatap Aksa Wijaya. Orang itu adalah Gultom Aridano. Tuan Muda Aksa, kenapa kamu kembali? Apakah ada urusan penting? Sampai datang langsung ke tempat pengasinganku, pasti sangat mendesak. Katakan saja, aku akan membantu sebisanya. Aksa Wijaya memberi hormat dan berkata, syukurlah senior Gultom belum benar-benar masuk dalam pengasingan, kalau tidak, urusan ini akan sangat merepotkan. Tapi kali ini, aku datang bukan untuk mencari senior Gultom, melainkan ingin bertemu tetua besar. Ada hal yang ingin kumintakan bantuannya. Mendengar itu, Gultom Aridano segera menjawab, tetua besar. Untuk apa mencarinya? Dia sedang dalam pencerahan mendalam. Interaksiku denganmu sangat bermanfaat baginya. Saat ini, dia adalah yang paling mendapat manfaat di antara para tetua kami. Dengan kondisinya sekarang, kemungkinan dia baru akan bangun setidaknya 6 bulan lagi. Mendengar itu, Aksa Wijaya tertegun. 6 bulan, dengan pencerahan mendalam seperti ini, setelah dia keluar dari pengasingan, kemampuannya dalam teknik alkimia pasti akan mengalami lompatan besar. Sepertinya lembah 1000 obat akan memiliki satu lagi ahli alkimia hebat. Aksa Wijaya merasa takjub dengan kemajuan tetua besar. Di sisi lain, Murdi Tiasa terlihat cemas, tetapi tidak berani berkata apa-apa. Gultom Aridano melanjutkan, benar, pencerahan ini sangat penting baginya. Jika tidak, dalam puluhan tahun ke depan, kemampuannya dalam teknik alkimia mungkin sulit untuk maju. Kali ini adalah kesempatan besar baginya, dan kamu adalah orang yang membawa keberuntungan itu. Jika bukan karena kehadiranmu, mengingat usianya, kemajuan seperti ini hampir tidak mungkin terjadi. Kebanyakan dari mereka sudah bertahun-tahun terjebak di titik yang sama. Setelah mengatakan itu, Gultom Aridano melirik Murdi Tiasa di sisi Aksa Wijaya. Sebagai orang yang bijaksana, Gultom Aridano dapat dengan mudah membaca perubahan emosi Murdi Tiasa. Dia kemudian bertanya, Tuan Muda Aksa, sebenarnya apa alasan kalian ingin bertemu tetua besar? Coba ceritakan padaku, mungkin aku bisa membantu menemukan solusinya. Aksa Wijaya tidak menyembunyikan apapun dan langsung menceritakan situasi yang sedang dihadapi keluarga Adisa kepada Gultom Aridano. Gultom Aridano mendengar itu, lalu tertawa. Masa muda memang luar biasa, tak kenal takut, bebas mengikuti kata hati, maju tanpa ragu. Demi cinta, kamu bahkan bisa mengabaikan segalanya, termasuk sekte hentian langit. Membuat orang tua sepertiku iri. Aksa Wijaya tersenyum, Murdi Tiasa sudah banyak membantuku, dan dia selalu menganggapku sebagai pemimpin. Urusannya, tentu harus kuurus. Jangan sebut sekte hentian langit, bahkan sekte yang lebih kuat pun tak kutakuti. Paling-paling kita berhadapan sampai salah satu dari kita sial. Dari tatapan Aksa Wijaya, Gultom Aridano melihat kepercayaan diri yang kuat, sulit membayangkan apa saja yang sudah dilalui pemuda itu sepanjang jalan ini. Dulu dia hanyalah orang kecil, namun berani mengguncang dunia. Sekarang dia punya banyak cara, banyak rekan di sekitarnya, serta para ahli yang melindunginya. Tak heran dia tak punya rasa takut. Gultom Aridano berkata, bagus sekali. Tuan Muda Aksa, kamu memang layak disebut jenius legendaris. Tak heran banyak kekuatan ingin bertemu denganmu. Meski masalah ini melibatkan sesepuh agung, pasti bisa diatasi. Tapi jika aku yang menangani, apa susahnya? Kali ini, para sesepuh kami mendapatkan banyak manfaat. Aku juga berhutang budi padamu. Biarlah aku yang menyelesaikannya. Mendengar itu, Murdi Tiasa sangat gembira. Gultom Aridano turun tangan langsung, kehormatan besar yang hanya sedikit orang di dunia 9 langit bawah yang bisa dapatkan. Aksa Wijaya berkata, tentu saja, kalau senior Gultom turun tangan, itu akan sangat baik. Namun, pertukaran ini sebetulnya saling menguntungkan. Kali ini Anda membantu kami, tapi saya tak ingin senior pergi begitu saja tanpa imbalan.
Kebetulan saya punya selembar daun rumput penghubung langit berkualitas obat abadi yang saya dapatkan secara kebetulan di sebuah reruntuhan kuno di 9 benua. Senior pasti tahu nilainya. Saya tak ingin berhutang budi pada siapapun. Gultom Aridano tertegun, lalu terlihat terkejut. Rumput penghubung langit. Apakah kamu yakin itu rumput penghubung langit? Akar spiritual legendaris dengan kemungkinan tak terbatas. Aksa Wijaya mengangguk, lalu membalikkan tangan, memunculkan selembar daun berwarna emas. Daun itu ia petik dari rumput penghubung langit yang telah pulih sepenuhnya, disisihkan dari proses alkimia sebelumnya. Dia bermaksud membangun hubungan baik dengan Gultom Aridano dan berharap kerjasama dengan Lembah Seribu Obat di masa depan, terutama ketika kekuatan dunia 9 langit bawah kembali ke 9 benua. Bagi lembah tersebut, bahan obat dan resep jauh lebih menarik dibandingkan sumber daya atau teknik bela diri tingkat tinggi. Daun obat abadi ini sangat berharga. Aksa Wijaya tahu bahwa jika ia menawarkan imbalan lain, Gultom Aridano pasti akan menolak, sehingga ia harus memberikan sesuatu yang tak bisa ditolak. Rumput penghubung langit adalah salah satu dari hal tersebut. Dia berkata, ini memang rumput penghubung langit, dan benar-benar mencapai kualitas obat abadi. Lembah Seribu Obat berasal dari 9 benua. Dengan kekuatan dan pengetahuan senior, Anda pasti tahu cara mengidentifikasinya. Tanpa menunggu tanggapan, Aksa Wijaya menggerakkan daun emas itu ke hadapan Gultom Aridano. Aroma kuat menyebar, membuat mata Gultom Aridano bersinar dengan keterkejutan. Dengan tangan gemetar, ia menerima daun itu, sepenuhnya terpesona. Akar spiritual ini memang kualitas akar spiritual. Aroma yang sangat kuat, penuh energi spiritual, dan hukum yang sempurna. Jadi rumput penghubung langit benar-benar bisa menjadi obat abadi. Legenda itu ternyata benar. Dia segera tenang kembali, lalu mengusap dahinya dengan lelah, menatap Aksa Wijaya. Tuan Muda Aksa, kamu memberikan sesuatu yang tak bisa kutolak. Membuatku benar-benar dalam posisi sulit. Aksa Wijaya tertawa, senior bercanda. Ini bukan imbalan, tapi ungkapan hormat saya atas keahlian alkimia Anda. Daun ini meski sedikit, akan memberikan pengaruh besar pada kemajuan Anda dalam teknik alkimia. Selain itu, juga mampu menekan beberapa akar spiritual. Ini adalah harta langka, bahkan jika senior tidak membantu kami, daun ini tetap akan saya berikan. Hanya seseorang seperti senior, dengan keahlian alkimia hebat, yang layak memilikinya. Aksa Wijaya memberikan jalan keluar yang elegan, sehingga Gultom Aridano tidak merasa terlalu banyak pertimbangan. Dengan posisi tinggi seperti Gultom Aridano, hutang budi memiliki makna yang sangat besar. Gultom Aridano dengan hati-hati menyimpan daun itu. Karena kamu sudah berkata begitu, aku tak punya alasan untuk menolak. Bagaimana kalau kita segera berangkat? Aksa Wijaya menjawab, tentu saja, semakin cepat semakin baik. Mendengar itu, Murdi Tiasa di samping mereka akhirnya bisa bernapas lega. Namun, ia juga terharu dan bersemangat. Ia tak menyangka Aksa Wijaya bahkan rela menggunakan obat abadi demi membantunya. Meski mungkin tak seberapa bagi Aksa Wijaya, nilai benda itu tak ternilai harganya di dunia alkimia. Alasannya sederhana, bahan dari akar spiritual yang dipetik paksa akan kehilangan sifat spiritualnya dengan cepat, sehingga sulit digunakan sebagai obat kecuali segera dimanfaatkan. Namun, daun dari rumput penghubung langit ini adalah pengecualian. Ia bisa bertahan lama karena diambil secara sukarela oleh tumbuhan itu sendiri, menjadikannya benda yang sangat langka dan bernilai tinggi. Ketiganya segera berangkat dari Lembah Seribu Obat, menuju keluarga Adisa. Dalam perjalanan, Gultom Aridano dengan rasa ingin tahu bertanya kepada Aksa Wijaya, Tuan Muda Aksa, tempat kamu mendapatkan daun ini mungkin memiliki rumput penghubung langit. Secara logika, hukum di 9 benua sudah rusak akibat kehancuran berkali-kali, sehingga rumput penghubung langit seharusnya sulit berkembang menjadi obat abadi. Pasti ada tanaman yang telah bertahan lama. Di masa depan, jika ada kesempatan, aku ingin pergi ke sana. Siapa tahu ada hasil besar. Aksa Wijaya menjawab, tempat itu adalah sebuah alam rahasia dengan hukum yang sempurna, tetapi memiliki banyak batasan. Dengan usia dan tingkat kultivasi senior, tempat itu tak bisa dimasuki. Kecuali banyak ahli tingkat puncak alam keabadian dewa bekerja sama memaksa masuk. Namun, itu mungkin membawa bencana. Mendengar ini, Gultom Aridano tampak kecewa. Itu sungguh sayang sekali. Di zaman ini, akar spiritual hampir tidak ada lagi,
dan sulit untuk muncul kembali. Bab 1579, Kemunculan Pemimpin Lembah Seribu Obat. Beberapa ahli puncak alam keabadian dewa bekerja sama, tetapi hampir mustahil untuk berhasil. Sebagian besar dari mereka memiliki tuan masing-masing, dan tidak ada yang memiliki pengaruh cukup besar untuk mengundang banyak ahli. Terlebih lagi, jika ahli selevel ini bergabung, tidak ada yang bisa memastikan siapa yang akan mendapatkan akar keabadian tersebut. Namun, meski perkataan Aksawijaya tidak sepenuhnya bisa dipercaya, Gultom Aridano juga tahu hal ini. Jika Aksawijaya bisa memberikan daun itu dengan mudah, pastinya dia memiliki lebih banyak. Bagaimanapun, dia adalah seorang apoteker dengan keterampilan alkimia tinggi, dan benda ini juga penting baginya. Namun, kali ini, Gultom Aridano benar-benar berutang budi. Mengenai bantuan untuk menyelesaikan masalah Soraya Adisa, bagi Gultom Aridano, itu bukan masalah besar. Dengan statusnya, dia tidak takut menyinggung tetua besar dari Sekte Hentian Langit. Karena Gultom Aridano memiliki tingkat yang tinggi, ketiganya bergerak sangat cepat. Sebelum fajar, mereka sudah tiba di keluarga Adisa. Saat itu, gerbang utama keluarga Adisa tertutup rapat dan suasana sangat tenang. Dua penjaga di depan gerbang sedang mengantuk. Murdi Tiasa dan Aksawijaya muncul lebih dulu. Murdi Tiasa sudah akrab dengan tempat itu dan menunjukkan ekspresi percaya diri. Menurutnya, dengan kehadiran Gultom Aridano kali ini, masalah ini akan mudah diselesaikan. Di wilayah ini, Lembah Seribu Obat adalah penguasa tertinggi, dan status Gultom Aridano sangat tinggi. Di bagian dalam keluarga Adisa, Soraya Adisa dikurung di kamarnya dengan wajah murung. Kakeknya sudah turun tangan, jadi dia tidak punya jalan keluar lagi. Dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Dia berusaha keras dalam pelatihan dan alkimia, berharap mencapai sesuatu, tetapi sekarang, bahkan status dirinya sulit untuk diubah. Ini benar-benar ironis. Dia sudah duduk di sana lama, merasa sangat kecewa. Saat fajar menyingsing, sebuah suara bergema seperti guntur di udara, terdengar jelas di seluruh keluarga Adisa. Lepaskan Soraya Adisa, aku akan membawanya pergi. Soraya Adisa terkejut, tidak menyangka Murdi Tiasa akan kembali secepat itu. Tapi menurutnya, apa yang bisa Murdi Tiasa ubah? Kecuali semua ahli dari Sekte Pelepasan Hara datang, keluarga Adisa tidak akan mempedulikan Murdi Tiasa. Kenapa kau kembali? Gumam Soraya Adisa sambil menatap keluar pintu. Penjaga keluarga Adisa terbangun kaget dan mengenali mereka. Murdi Tiasa pernah datang sebelumnya, dan Aksawijaya pernah bertarung di sini dengan kekuatan hebat. Mereka tidak menyangka keduanya akan kembali. Salah satu penjaga berteriak, Murdi Tiasa, mengapa kau kembali membuat masalah? Pergilah sekarang. Tetua besar Sekte Hentian Langit masih ada di sini. Jika kau ditangkap, sektemu harus datang menebusmu. Murdi Tiasa berkata dengan tegas, panggil pemimpin keluarga keluar. Bosku ingin bertemu dengannya. Hari ini aku akan membawa Soraya Adisa pergi. Seorang ahli tingkat alam jalan hidup dewa dari keluarga Adisa muncul. Ia pernah bertarung dengan Aksawijaya sebelumnya. Kali ini, ia juga merasa frustasi karena tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian mau apa? Jangan kira dengan dukungan ahli, kalian bisa semaunya di sini. Masalah Soraya Adisa bukan urusan kalian. Pemimpin keluarga sudah memutuskan, jadi pergilah. Murdi Tiasa dengan tegas menyebarkan suaranya ke langit, jika Soraya Adisa setuju menikah, aku akan pergi. Jika tidak, aku akan tetap membawanya. Seorang ahli tingkat tinggi dari keluarga Adisa tahu dia tidak bisa berbuat banyak. Tepat saat itu, sebuah aura kuat muncul dan menghancurkan kekuatan Murdi Tiasa. Aura ini begitu kuat sehingga Murdi Tiasa tak bisa melawan. Beberapa tokoh muncul di udara. Murdi Tiasa berkata kepada Aksawijaya, Bos, mereka semua sudah muncul. Aksawijaya mengenali aura mereka. Salah satu orang tua di sana, dengan kekuatan luar biasa, mungkin tetua besar Sekte Hentian Langit. Beberapa lainnya juga ahli tinggi. Seorang pria yang lebih muda menatap Murdi Tiasa dan berkata, Murdi Tiasa, kau benar-benar pikir aku tidak berani bertindak. Tunggu, kamu, menjadi murid Sekte Pelepasan Hara itu sulit. Jangan mempermalukan dirimu sendiri, kata salah satu sesepuh. Tetua besar Sekte Hentian Langit langsung menyindir, Murdi Tiasa, bahkan yang tertua di sektemu harus memanggilku, senior, dengan penuh hormat. Kamu kira aku akan memberimu muka? Murdi Tiasa terdiam, tidak tahu harus berkata apa.
Aksa Wijaya, yang berdiri di samping, langsung berkata, aku tidak peduli siapa kamu. Kami ke sini untuk membawa seseorang pergi. Aku tidak ingin menyulitkan keluarga Adisa. Katakan saja syarat apa yang kalian mau agar Soraya Adisa bisa pergi bersama kami. Aku akan mencoba memenuhinya. Aku tidak ingin menggunakan statusku untuk mengancammu, jadi tolong bekerja sama. Tetua besar Sekte Hentian Langit tersenyum sinis. Lucu, hanya kamu. Aku tahu kamu bocah dari 9 benua itu. Aku juga tahu banyak orang sedang mencarimu. Bahkan pemimpin kami ingin menjamumu di sekte. Tapi, jangan campur adukkan urusan ini. Kalau bukan karena menghormati kamu, aku sudah menghukum Murdi-Tiasa atas nama sektenya. Sekarang, bawa dia pergi, dan aku akan melupakan ini. Urusan keluarga Adisa dan Sekte Hentian Langit bukan urusanmu. Jangan ikut campur, itu tidak baik untukmu. Aksa Wijaya menaikkan alisnya dan berkata, aku sedang berbicara dengan keluarga Adisa, bukan denganmu. Kepala keluarga Adisa menatap Aksa Wijaya dengan tatapan tidak bersahabat. Urusan keluarga kami, kamu orang luar, apa hakmu ikut campur? Aksa Wijaya mengusap hidungnya dan tertawa kecil. Orang luar, Soraya Adisa adalah setengah muridku. Tentu saja aku harus peduli. Lagi pula, membiarkan dia di sini atau pergi ke Sekte Hentian Langit hanya akan menyia-nyiakan bakatnya. Aku tidak mau kalian menghancurkan potensinya. Biarkan dia keluar dan pergi bersamaku. Jangan sampai aku harus meminta leluhur keluarga Adisa turun tangan untuk bicara langsung dengan kalian. Kepala keluarga Adisa tertawa terbahak-bahak. Lucu sekali, seorang pemuda seperti kamu yang baru beberapa tahun belajar alkimia, sudah berani-beraninya menerima murid. Dan kamu pikir bisa meminta leluhur keluarga kami? Aksa Wijaya menjawab, setelah aku membimbingnya, leluhur kalian sekarang sedang dalam pencerahan. Dia tidak akan keluar dari pengasingannya dalam beberapa bulan. Tetua besar Sekte Hentian Langit mencibir. Omong kosong, aku mulai ragu apakah semua kabar ajaib tentangmu di 9 benua itu benar atau hanya omong kosong belaka. Kamu pikir bisa membimbing tetua besar lembah 1000 obat. Bahkan jika dia kembali, hasilnya tetap sama. Pernikahan ini sudah ditetapkan. Keluarga Adisa sudah menerima mahar. Ketika Tuan Muda menikahi Soraya Adisa nanti, kamu boleh datang sebagai tamu. Aksa Wijaya mengabaikannya dan menatap kepala keluarga Adisa. Kamu yakin tidak mau melepaskan dia? Sang kepala keluarga dengan tegas mengangguk. Kecuali leluhur kami datang sendiri, tidak ada ruang untuk diskusi. Saat itu, suara Gultom Aridano terdengar dari belakang Aksa Wijaya, penuh senyuman. Aku bilang, tanpa aku turun tangan, ini tidak akan selesai, kan? Kepala keluarga ini adalah yang paling keras kepala dari semua keturunan tetua besar. Kepala keluarga Adisa yang awalnya ingin marah langsung terdiam ketika melihat siapa yang datang. Bahkan ayah Soraya Adisa tampak terpana. Orang-orang keluarga Adisa, kecuali tetua besar Sekte Hentian Langit, serentak berlutut dengan satu lutut menyentuh tanah. Salam, pemimpin lembah. Tetua besar Sekte Hentian Langit juga memberi hormat dengan lebih sopan. Salam, pemimpin lembah. Gultom Aridano berkata, semua berdiri. Aksa Wijaya kemudian berkata, leluhur keluarga Adisa sedang dalam pengasingan. Aku hanya bisa meminta senior Gultom datang. Sekarang, apakah kalian mau membiarkan dia pergi? Orang-orang keluarga Adisa tercengang. Melihat interaksi Gultom Aridano dan Aksa Wijaya yang tampak akrab, bahkan lebih seperti teman lama daripada senior dan junior, membuat mereka bingung. Bagaimana mungkin Aksa Wijaya, yang baru 3 bulan di lembah 1000 obat, bisa membangun hubungan seperti ini? Melihat para pemimpin keluarga tetap diam, tetua besar Sekte Hentian Langit berbicara lagi. Pemimpin lembah, untuk hal kecil seperti ini, apakah perlu Anda turun tangan? Soraya Adisa dan Tuan Muda Arman saling mencintai. Bahkan pemimpin kami yang mengutusku untuk melamar, dan semuanya sudah disepakati dengan keluarga Adisa. Menghancurkan cinta mereka karena 2 orang muda bukanlah tindakan bijak. Gultom Aridano tersenyum. Masalah Tuan Muda Aksa adalah masalahku. Adapun kebenaran dari apa yang kamu katakan, biar aku yang memastikan. Panggil Soraya Adisa. Aku akan bertanya langsung, apakah dia dipaksa atau memang seperti yang kamu bilang, mereka saling mencintai. Mendengar ini, wajah para pemimpin keluarga Adisa berubah. Mereka tidak menyangka Aksa Wijaya bisa membawa tokoh besar seperti ini. Mengingat kabar luar biasa dari lembah 1000 obat sebelumnya, mungkin saja semua itu benar.
Jika Gultom Aridano rela menjalin hubungan dengan Aksawijaya, dia pasti bukan orang biasa. Melihat mereka tetap diam, Aksawijaya berkata pada Gultom Aridano, "Senior Gultom, bolehkah aku menyuruh Murdi Tiasa masuk dan membawa Soraya Adisa keluar?" Gultom Aridano mengangguk. Tentu saja, dia menatap para pemimpin keluarga Adisa dengan senyuman. "Aku yakin tidak ada yang akan menghalanginya, kan?" Bab 1580, tak ada yang berani membangkang. Ucapan Gultom Aridano terdengar ringan dan sederhana, tetapi bagi keluarga Adisa, itu sangat menegangkan. Setelah dia berkata demikian, siapa lagi yang berani menghalangi Murdi Tiasa? Murdi Tiasa sangat gembira. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung berlari menuju gerbang keluarga Adisa, sama sekali tidak peduli dengan tatapan keluarga Adisa, dan langsung menerobos masuk. Di dalam kediaman Soraya Adisa, setelah kekuatan spiritual Murdi Tiasa yang berteriak di udara dihancurkan, Soraya Adisa tidak bisa lagi mengetahui apa yang terjadi di luar gerbang keluarga Adisa. Saat ini, Soraya Adisa merasa putus asa. Ketika kakeknya secara terang-terangan menunjukkan pendapatnya, dia tahu bahwa situasi tidak mungkin berbalik. Setelah dikurung, dia pun memahami mengapa para tetua memutuskan hal tersebut. Meskipun sulit diterima, dia tidak punya pilihan lain. Dia bukan seorang kultivator, dan para ahli menjaga di luar. Dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Satu-satunya orang yang ingin membantunya, Murdi Tiasa, bagaimana mungkin bisa memengaruhi keputusan keluarga Adisa. Meskipun keluarga Adisa hanyalah keluarga pembuat pil, status leluhurnya sangat tinggi di Lembah Seribu Obat. Keluarga itu dilindungi oleh formasi besar dan dijaga oleh para ahli. Sekte pelepasan hara tidak mungkin berani menyinggung keluarga Adisa hanya karena Murdi Tiasa. Namun, ketika harapannya benar-benar pupus, sebuah sosok muncul di depan gerbang halaman rumahnya. Dengan ekspresi tenang, pria itu berjalan masuk. Tubuhnya tinggi, wajahnya gagah, dan dia adalah Murdi Tiasa. Begitu dia muncul, dua sosok langsung muncul di halaman dan menghalangi jalannya. Soraya Adisa benar-benar tidak mengerti bagaimana Murdi Tiasa bisa berada di sini. Seharusnya tidak mungkin keluarga Adisa membiarkannya masuk. Dua ahli yang bersembunyi di halaman adalah pengawal kakeknya, yang ditempatkan di sana untuk mencegah Soraya Adisa melarikan diri. Keduanya menghalangi Murdi Tiasa dengan ekspresi serius. "Bagaimana kamu masuk? Siapa yang membiarkanmu masuk?" Murdi Tiasa jelas tidak ingin memperkeruh suasana. Dengan perlindungan Gultom Aridano di luar, dia merasa tidak perlu membuat masalah. "Aku datang untuk membawa Soraya Adisa pergi. Jika kalian tidak percaya, tanyakan kepada kepala keluarga atau leluhur. Hari ini, Soraya Adisa harus ikut denganku." Soraya Adisa hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat kedua ahli itu langsung meninggalkan halaman tanpa menghalangi Murdi Tiasa lebih jauh. Soraya Adisa merasa seperti sedang bermimpi. Situasi di depan matanya benar-benar di luar dugaannya. Murdi Tiasa begitu percaya diri dan berjalan mendekatinya tanpa ragu. Di depan pintu, Murdi Tiasa berkata dengan tegas, "Aku sudah bilang, aku pasti akan membawamu pergi." Soraya Adisa memandang Murdi Tiasa dan tersenyum samar, seolah baru tersadar dari mimpi buruk. "Benarkah aku bisa pergi?" Murdi Tiasa menjawab, "Selama itu bukan keinginanmu, tidak ada yang bisa memaksamu." "Aku, Murdi Tiasa, mengatakan itu. Meskipun aku mungkin tidak punya kemampuan, aku punya pemimpin yang hebat. Jangan buang waktu di sini. Kita pergi sambil bicara." Kata-kata Murdi Tiasa membuat Soraya Adisa langsung teringat pada Aksawijaya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Aksawijaya akan membawanya pergi, satu hal yang pasti, dia bisa meninggalkan keluarga Adisa bersama Murdi Tiasa. "Apakah Tuan Guru Aksa mampu membuat ayah dan yang lain menyerah? Aku memberitahu keadaannya kepada bosku, dan dia membawaku ke Lembah Seribu Obat. Awalnya, kami berencana meminta tetua besar membantu. Dengan statusnya, bahkan kakekmu tidak akan berani menolak perintahnya. Namun, tetua besar sedang dalam pencerahan dan tidak bisa diganggu. Maka kepala lembah langsung setuju untuk ikut. Bosku bahkan mengorbankan bahan dari akar spiritual abadi. Aku sangat berutang padanya, tapi tidak masalah, selama kau baik-baik saja, itu yang terpenting." Setelah mendengar penjelasan Murdi Tiasa, Soraya Adisa terkejut. Dia tidak menyangka Aksawijaya rela berkorban begitu banyak untuk membantunya. "Tak kusangka hubunganmu dengan Tuan Guru Aksa begitu dekat." Murdi Tiasa tersenyum.
Tentu saja, aku dan bosku seperti saudara yang pernah hidup dan mati bersama. Soraya, apakah kamu ingin menjadi murid bosku? Soal kemampuan pilnya, aku rasa tak perlu dijelaskan lagi. Mendengar ini, mata Soraya Adisa berbinar dengan kegembiraan. Ini mungkin kabar terbaik yang dia dengar sepanjang hari. Kamu serius? Tuan Guru Aksa benar-benar mau menerimaku sebagai murid. Murdi Tiasa tertawa. Aku tidak akan berbohong padamu. Bosku punya kemampuan pil yang bahkan tidak kalah dari kepala lembah. Aku tahu mimpimu adalah mempelajari teknik alkimia, jadi aku akan membantumu semaksimal mungkin. Tapi sekarang, kamu harus membuat keputusan. Aku tidak bisa membawamu pergi begitu saja. Ayahmu, leluhur, dan para tetua sedang menunggumu di luar gerbang. Jika kamu menolak perjodohan ini, kita bisa pergi sekarang. Jangan khawatir, dengan kehadiran senior Gultom, bahkan tetua besar dari Sekte Hentian Langit tidak akan berani berbuat onar. Aku ingin pergi. Tentu saja aku ingin pergi. Tanpa ragu sedikit pun, Soraya Adisa menjawab Murdi Tiasa. Ketika mereka tiba di gerbang, Soraya Adisa melihat Aksa Wijaya dan Gultom Aridano berbincang dengan akrab, seolah-olah mereka adalah teman lama yang memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Orang-orang keluarga Adisa saat ini berdiri dengan penuh hormat, jelas tidak ada yang berani menyinggung atau mengganggu. Hingga akhirnya Soraya Adisa muncul. Para petinggi keluarga menunjukkan ekspresi canggung. Mereka sudah hampir mencapai kesepakatan pernikahan dengan Sekte Hentian Langit, yang akan membawa perkembangan besar dan memungkinkan keluarga Adisa bangkit dengan status yang jauh lebih tinggi. Namun, baru saja mereka merasa senang, Gultom Aridano tiba-tiba muncul dan mencampuri urusan mereka. Kepala keluarga Adisa segera berkomunikasi melalui transmisi suara. Soraya, tak disangka kamu telah menjalin hubungan dengan seorang apoteker seperti ini. Apakah perjalanan yang kamu sebut-sebut untuk melatih diri itu sebenarnya karena pemuda dari 9 benua itu? Soraya Adisa mengangguk. Ayah, kemampuan alkimia apoteker Aksa tidak kalah dibandingkan dengan kepala lembah. Bahkan leluhur kita memberikan penghormatan kepadanya. Kesempatan ini tidak akan aku sia-siakan. Murdi Tiasa telah berjanji membantuku menjadi muridnya. Maafkan aku, Ayah, aku tidak bisa mempertahankan hubungan dengan keluarga Adisa kali ini. Kepala keluarga Adisa menjawab, Soraya, kamu adalah satu-satunya anakku. Bagaimana mungkin aku tidak memikirkan kebahagiaanmu? Jika bukan karena keputusan kakekmu, ayah pasti akan membantumu berjuang lebih jauh. Tapi sekarang ini lebih baik. Aku tidak menyangka mereka bahkan mampu mengundang kepala lembah. Dengan kehadirannya, ayah tidak perlu khawatir lagi. Soraya Adisa lalu mengikuti Murdi Tiasa menuju Gultom Aridano. Soraya Adisa memberi hormat kepada kepala lembah. Gultom Aridano tersenyum. Sudah, bangunlah. Aku pernah melihatmu sebelumnya. Saat aku berbincang dengan Tuan Muda Aksa tentang alkimia, kamu berada di sana mendengarkan. Tidak disangka kita bertemu lagi secepat ini. Tujuan kedatanganku hari ini, Murdi Tiasa seharusnya sudah menjelaskan kepadamu. Jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan, langsung saja. Aku akan membantumu mengambil keputusan. Mendengar ini, Soraya Adisa menjadi terharu. Ketika kata-kata ini keluar dari mulut Murdi Tiasa, ia masih merasa khawatir. Namun jika Gultom Aridano yang mengatakannya, situasinya menjadi berbeda. Aksa Wijaya lalu berkata, aku sudah memberitahu para petinggi keluargamu bahwa kamu kini adalah muridku. Selama kamu di rumah, apakah mereka menyulitkanmu? Jika iya, beritahu aku. Aku akan menyelesaikannya. Soraya Adisa, dengan mata berbinar, menjawab. Murid Soraya Adisa memberi hormat kepada guru. Tidak ada masalah selama ini, hanya saja pihak Sekte Hentian Langit datang melamar, dan keluarga Adisa sulit menolaknya. Gultom Aridano menimpali. Aku sudah di sini. Apa yang sulit diselesaikan? Ia lalu menatap tetua besar Sekte Hentian Langit. Hei, aku rasa ini terlalu terburu-buru. Gadis ini masih muda, dan Arman Kasdari masih dalam masa perkembangan. Tidak seharusnya waktunya dihabiskan untuk urusan seperti ini. Sampaikan kepada pemimpin sektemu, Soraya Adisa kini adalah apoteker dari Lembah Seribu Obat. Jika dia ingin melamar, ia harus membawa mas kawin ke tempatku. Kalau aku tidak setuju, bahkan jika ia datang sendiri, tetap tidak berguna. Namun, sebagai ganti atas tindakanku yang memisahkan mereka, aku akan mengembalikan mas kawin 10 kali lipat. Aku akan mengirimkannya ke sekte.
Hentian Langit. Jangan khawatir. Tetua besar dari Sekte Hentian Langit menahan amarah, tetapi tidak berani menunjukkannya. Tak banyak orang di dunia ini yang berani berbicara seperti itu kepadanya. Namun Gultom Aridano adalah salah satu dari sedikit yang bisa. Meskipun kekuatan pribadinya tidak luar biasa, posisinya sangat kuat, dan siapa yang berani bersikap angkuh terhadapnya. Tetua itu berkata, karena kepala lembah sudah berbicara, aku rasa tidak perlu berlama-lama di sini. Aku akan pamit dulu, kita akan bertemu lagi nanti. Setelah orang itu pergi, para petinggi keluarga Adisa menghela napas lega. Gultom Aridano telah membantu mereka menyelesaikan masalah besar. Jika tokoh penting ini terus menciptakan kekacauan di sini, keluarga Adisa tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Aksa Wijaya mempersilakan Soraya Adisa berdiri, lalu berkata kepada keluarga Adisa. Tak disangka kita memiliki hubungan yang begitu erat. Karena aku telah menerima Soraya Adisa sebagai muridku, hubungan kita dengan keluarga Adisa pun ada. Di masa depan, kecuali Soraya Adisa menyetujuinya sendiri, tidak ada yang bisa memaksa muridku untuk melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan, termasuk kalian di keluarga Adisa. Ia lalu menatap Soraya Adisa. Kamu bisa bersiap-siap, lalu ikut aku. Aku akan mengajakmu berkeliling. Gultom Aridano menatap keluarga Adisa. Karena aku dan Tuan Muda Aksa berdiskusi tentang alkimia, tetua besar pun mendapatkan banyak manfaat. Ia sekarang sedang bertapa. Setelah keluar, kemampuan alkimianya pasti akan meningkat lagi. Tuan Muda Aksa adalah tamu kehormatan dari Lembah Seribu Obat. Jadi, kalian harus bersikap baik. Ia berkata dengan serius. Sekarang, apakah ada yang keberatan? Kata-kata Gultom Aridano membuat seluruh keluarga Adisa bungkam. Ketua keluarga segera berkata, karena kepala lembah telah berbicara, kami tidak memiliki hal lain untuk dikatakan. Kami akan mengikuti arahan Anda. Gultom Aridano mengangguk. Baiklah, karena aku sudah di sini, aku juga ingin mencoba anggur terkenal keluarga Adisa. Aku akan tinggal di sini selama 3 hari. Mulai besok, aku akan mengajarkan alkimia. Apoteker tingkat langit ke atas boleh ikut. Silakan kalian atur dengan baik. Mendengar hal ini, keluarga Adisa yang sebelumnya merasa kecewa, kini mata mereka bersinar. Kepala Lembah Seribu Obat secara pribadi mengajarkan alkimia, kesempatan langka yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh keluarga alkimia di bawah naungan lembah itu. Beberapa petinggi keluarga yang cerdas segera menyadari bahwa ini adalah bentuk kompensasi dari Gultom Aridano. Meski tidak sebesar manfaat yang bisa mereka dapatkan dari pernikahan dengan Sekte Hentian Langit, ini tetaplah keuntungan besar. Ketua keluarga langsung mempersilakan Gultom Aridano masuk ke kediaman keluarga Adisa. Ayah Soraya Adisa, melalui transmisi suara, berpesan kepada Soraya Adisa. Berhati-hatilah di perjalanan. Jika merasa tidak senang, kamu selalu bisa pulang. Soraya Adisa mengangguk, lalu berkata kepada Aksa Wijaya. Guru, aku sudah siap. Aku bisa berangkat kapan saja. Kepala lembah berkata kepada Aksa Wijaya. Tuan Muda Aksa, jika ada waktu, kembalilah lagi. Kita bisa berbincang lebih banyak. Baik, balas Aksa Wijaya. Bersambung ke bab 1581. Terima kasih.